Dengan amarah yang menggelegak dan mata berkaca-kaca, Wang Mengmeng memaki Du Shui yang terlihat sama sekali tidak peduli. Suaranya menggema dengan penuh ketegasan, memperingatkan bahwa kakak Yan tidak akan membiarkan semua ini begitu saja. Namun ancaman itu hanya dianggap angin lalu. Du Shui tidak merasa gentar karena ia sama sekali belum pernah mengenal siapa itu Chen Yuan. Baginya, ucapan Wang Mengmeng hanyalah gertakan kosong yang tak pantas diperhitungkan. Kepercayaan diri Du Shui pun kian melonjak, membuatnya semakin berani menyiksa mental Wang Mengmeng tanpa ampun. Dalam keadaan tak berdaya, Wang Mengmeng masih berusaha melawan, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman orang-orang suruhan Du Shui. Tapi semua itu sia-sia, tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Sekuat apapun ia berontak, tetap saja ia tidak mampu melepaskan diri dari ikatan yang membelenggunya. Kesialan pun terus menimpa. Kali ini Du Shui menyumpal mulutnya dengan alkohol secara paksa. Tubuh Wang Mengmeng melemas lebih parah karena ia memang tidak tahan minuman keras. Dalam kondisi terombang-ambing oleh kesedihan dan rasa sesal yang menyesakkan, pikirannya tiba-tiba teringat akan ucapan kakaknya dulu. Dunia hiburan memang terlihat glamor dan bersinar, dipenuhi ketenaran dan uang. Namun di balik kemilau itu tersembunyi sisi kelam yang dipenuhi kekejaman, tipu muslihat, dan ketidakadilan. Bagi mereka yang baru masuk dan tidak punya perlindungan, dunia ini bagaikan perangkap. Dan kini itulah yang benar-benar dirasakan Wang Mengmeng. Dulu ia menganggap ucapan kakaknya hanyalah kecemasan berlebihan. Sekarang ia mengerti betapa benarnya kata-kata itu. Penyesalan pun memenuhi hatinya. Andai saja ia mendengarkan peringatan Chen Yuan lebih awal. Tapi semua sudah terlambat. Harga dirinya kini terinjak-injak dan di mata Du Shui serta antek-anteknya, ia hanyalah gadis biasa yang tidak punya nilai lebih untuk mempertahankan diri. Ditambah lagi, ia mengabaikan saran Lin Zilou untuk membawa pengawal pribadi. Tanpa satupun sandaran, kegelisahan dalam dirinya semakin membuncah. Dalam kondisi sekarat dan penuh kekacauan, ia bahkan tidak tahu bagaimana harus menghadapi Chen Yuan setelah semua ini. Rasa mabuk mulai menguasai tubuhnya, pandangannya kabur, dan kelopak matanya mulai berat. Sekuat apapun ia mencoba bertahan, tubuhnya tak lagi sanggup, matanya terpejam. Namun air mata masih mengalir, menetes tak henti. Tak lama kemudian Wang Mengmeng benar-benar tak sadarkan diri. Du Shui yang berhati keji justru merasa puas. Rupanya alkohol yang dituangkan ke mulut Wang Mengmeng itu mengandung obat tidur. Hanya beberapa tetes saja cukup untuk membuat tubuhnya lumpuh dan tak berdaya. Tak heran jika ia tak mampu lagi memaki atau melawan. Du Shui tersenyum senang. Ia memuji Huang Jiang atas kerjanya yang brilian, menyebut bahwa sutradara itu telah bekerja dengan sangat baik kali ini. Bukan karena tugas formal dari Tuan Du, melainkan untuk agenda kotor yang mereka rencanakan. Dengan wajah tak tahu malu, Huang Jiang membalas bahwa malam ini Du Shui pasti akan bersenang-senang. Di saat yang sama, organisasi Dark Web pun mulai bergerak. Mereka telah mengerahkan pasukan bersenjata khusus yang ditugaskan untuk menculik wanita yang memiliki keterkaitan dengan Chen Yuan. Berdasarkan informasi dari Intel Pusat, target utama mereka adalah adik perempuan Chen Yuan Wang Mengmeng. Diketahui bahwa Wang Mengmeng tidak sedang berada di Universitas Shanghai. Saat ini ia tengah melakukan syuting bersama tim produksi film di lokasi terpencil di tengah hutan. Tempat itu jauh dari jangkauan Chen Yuan sehingga menjadi lokasi ideal bagi tim Dark Web untuk menjalankan operasi. Atasan pasukan bersenjata tersebut kemudian menyampaikan perintah langsung dari pemimpin tertinggi mereka, Tuan X. Perintah itu tegas, Wang Mengmeng harus ditangkap secepat mungkin tanpa ada penundaan sedikit pun. Waktu yang tersedia sangat berharga dan kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. Rincian misi selanjutnya telah dikirimkan melalui email kepada seluruh anggota. Satu hal yang paling penting, target harus ditangkap hidup-hidup. Tidak boleh ada yang melukai atau membunuh Wang Mengmeng. Ia akan dijadikan alat negosiasi untuk menekan Chen Yuan. Setelah menerima instruksi lengkap, pasukan Dark Web segera menyisir area syuting untuk mencari keberadaan Wang Mengmeng. Berdasarkan penelusuran, mereka menemukan gadis itu di ruang pribadi milik Dao yang berada di dalam kawasan syuting. Proses penyusupan dilakukan dengan sangat hati-hati karena mereka tidak boleh menimbulkan kegaduhan yang bisa membahayakan misi. Dengan penuh kewaspadaan, pasukan Dark Web memeriksa keadaan sekitar dan menyesuaikan langkah mereka. Di sisi lain, Wang Mengmeng yang tak sadarkan diri telah dibaringkan di atas ranjang. Du Shui yang sejak tadi tak henti memandangi wajah cantik itu, kini tak bisa menyembunyikan nafsunya.
Kesempatan ini telah ia tunggu begitu lama. Mimpi jahatnya akan segera menjadi kenyataan. Dengan tatapan liar dan senyum licik, ia bersiap melakukan tindakan keji yang sejak awal telah direncanakan. Setelah puas menatap tubuh tak berdaya itu, ia pun menyambut momen itu dengan kalimat mesum yang ia ucapkan dengan penuh nafsu. Saatnya impian kelam itu menjadi nyata. Namun sebelum sempat melampiaskan tindakan bejatnya, Dusway menyadari bahwa ia perlu mempersiapkan sesuatu terlebih dahulu. Ia menghentikan gerakannya sejenak. Rencana jahat itu tak akan lengkap tanpa satu hal penting, kamera. Ia ingin merekam setiap momen yang akan terjadi agar adegan-adegan kotor yang akan ia lakukan terhadap Wang Mengmeng bisa diabadikan. Menurutnya, rekaman tersebut bisa menjadi senjata ampuh untuk memeras korban. Tanpa bukti rekaman, maka tidak ada alat yang bisa ia gunakan untuk mengikat dan mengontrol perempuan yang telah dilecehkannya. Ia sadar banyak korban pelecehan yang memilih bungkam karena takut nama baik mereka hancur jika kasus itu tersebar. Perasaan malu dan trauma membuat mereka lebih memilih diam. Dan Dusway tahu betul bagaimana memanfaatkan kelemahan itu. Karena itulah korban-korbannya terpaksa tunduk dan menuruti segala kemauan bejatnya. Mereka menjadi boneka hidup yang bisa dikendalikan sesuka hati. Namun Dusway dan antek-anteknya tidak pernah menyadari bahwa bahaya juga sedang mengintai mereka. Ia masih bisa tertawa puas, tak menyadari malapetaka yang sedang mendekat. Pikiran mesum tentang bagaimana ia akan merekam kehancuran Wang Mengmeng terus mengiang di kepalanya. Ia tak sabar untuk segera menikmati tubuh wanita itu seutuhnya. Dalam benaknya, Wang Mengmeng akan menjadi miliknya seumur hidup. Ia akan menjadi mainan pribadi yang tak bisa lepas dari genggamannya. Setelah merasa semua siap, Dusway bersiap menyentuh tubuh tak berdaya itu. Ia mulai membuka pakaiannya, namun nasib berkata lain. Saat itu juga, pasukan bersenjata dari Dark Web tiba-tiba muncul dan memergokinya tepat sebelum tindakan bejat itu terjadi. Dengan langkah sombong, Dusway yang tidak menyadari siapa yang ada di hadapannya masih saja bersikap arogan. Ia merasa kesal karena hasratnya tertunda. Wajahnya terlihat ketus, menampakkan kekesalan yang meledak-ledak. Ia bahkan sempat meneriaki mereka agar keluar dari kamarnya, tidak tahu bahwa yang ia hadapi bukan orang sembarangan. Ia menantang dengan kasar, menyuruh mereka pergi, namun hanya mendapat tamparan keras sebagai balasannya. Dengan ekspresi marah dan bingung, ia membalas makian, mempertanyakan siapa yang berani menamparnya. Tapi sebelum ia benar-benar sadar situasi, perutnya sudah dihujani tusukan tajam dari pasukan Dark Web. Rasa sakit merayap cepat ke seluruh tubuhnya dan napasnya pun terhenti. Kematian datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Setelah memastikan Dusway tewas, fokus pasukan bersenjata beralih pada Wang Mengmeng. Mereka mencocokkan wajahnya dengan foto yang diberikan sebelumnya. Setelah konfirmasi dilakukan dan identitas gadis itu dipastikan, mereka langsung membawa Wang Mengmeng pergi meninggalkan tempat itu. Insiden penculikan Wang Mengmeng dan kematian Dusway sontak menciptakan kegemparan di lokasi syuting. Pihak berwenang segera turun tangan untuk menyelidiki tempat kejadian. Di tengah kekacauan itu, Huang Jiang terlihat panik. Ia mulai merasa cemas dirinya akan terseret dalam kasus ini. Bagaimana tidak, ia adalah orang yang mengundang Dusway ke lokasi tersebut. Dengan Dusway yang tewas dan Wang Mengmeng yang menghilang, ia merasa situasi bisa menjadi bencana besar, namun ia juga yakin dirinya bisa lolos. Ia berniat menjadikan Wang Mengmeng sebagai kambing hitam. Bukankah korban sudah menghilang, maka segalanya bisa dikaburkan. Lagi pula, keluarga Du dikenal sebagai salah satu keluarga besar yang sangat berpengaruh di Hong Kong. Dalam pikirannya, selama kejadian sebenarnya tidak terbongkar, maka ia bisa membelokkan fakta dan menyalahkan Wang Mengmeng. Tidak lama kemudian, kabar kematian Dusway sampai ke telinga keluarganya di Hong Kong. Seorang staf perusahaan keluarga Du menyampaikan berita buruk itu kepada Du Tian, kepala keluarga sekaligus ayah Dusway. Seketika, Du Tian murka. Emosi meledak-ledak. Putra satu-satunya, penerus yang diharapkan membawa nama keluarga Du ke masa depan, kini telah tiada. Kepalanya terasa berdenyut hebat, seolah tak mampu menampung amarah dan kesedihan yang mendadak menguasai dirinya. Staf yang melihat reaksi itu jadi khawatir dan segera menanyakan kondisi sang kepala keluarga. Walaupun mengaku baik-baik saja, mata Du Tian memancarkan kemarahan yang membara. Tatapannya bagaikan iblis yang tengah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Staf itu lalu menjelaskan bahwa polisi sedang melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus tersebut.
Berdasarkan informasi dari sutradara Huang Jiang dan kru yang berada di lokasi, diketahui bahwa orang terakhir yang terlihat bersama Duswei adalah Wang Mengmeng. Informasi ini membuat Wang Mengmeng menjadi tersangka utama. Padahal kenyataannya Wang Mengmeng adalah korban. Ia dianiaya oleh Duswei, dicekoki alkohol yang mengandung obat tidur, dan tak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan, apalagi membunuh. Sayangnya kebenaran itu hanya diketahui oleh pihak Huang Jiang yang sengaja memilih bungkam demi melindungi diri sendiri. Dengan begitu Huang Jiang berhasil menjadikan Wang Mengmeng sebagai pihak yang disalahkan. Akibatnya Dutian benar-benar percaya bahwa Wang Mengmenglah penyebab kematian anaknya. Ia tidak tahu bahwa anaknya sendiri yang mengundang malapetaka karena ingin melakukan kekejian terhadap gadis yang menjadi target penculikan dark web. Duswei mati bukan karena Wang Mengmeng, tetapi karena bertabrakan dengan kepentingan misi dari organisasi kelam yang jauh lebih besar. Dutian, yang masih diliputi amarah dan duka mendalam atas kematian putranya, segera memerintahkan staf untuk mengerahkan segala cara agar bisa menemukan keberadaan Wang Mengmeng. Ia yakin, dengan mengetahui di mana gadis itu berada, ia dapat menuntut balas atas kehilangan anak semata wayangnya. Perintah itu langsung dijalankan dengan penuh kesungguhan oleh bawahannya. Sementara itu, di rumah sakit, Lin Shutong tengah duduk di samping ibunya yang masih dalam perawatan intensif. Dalam percakapan hangat, ia mengabarkan bahwa kondisi keuangan keluarga mereka kini lebih ringan, berkat rencana amal medis dari Chen Yuan. Program itu membuat mereka tidak perlu membayar biaya pengobatan sedikit pun. Mendengar hal tersebut, sang ibu merasa lega, terutama karena penyakitnya memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Kini mereka bisa menjalani pengobatan dengan tenang tanpa memikirkan tekanan finansial. Namun, sang ibu yang belum mengetahui sepenuhnya situasi Lin Shutong dan Chen Yuan bertanya dengan penasaran mengapa pria itu tak lagi terlihat. Ia merasa sudah lama tidak melihat Chen Yuan, padahal sebelumnya ia sering datang menjenguk. Lin Shutong yang sedang mengupas apel menjawab dengan nada datar bahwa ia dan Chen Yuan telah berpisah. Mendengar jawaban itu, sang ibu tampak sangat menyayangkan. Baginya, Chen Yuan adalah pria baik, jujur, rendah hati, dan penuh perhatian. Ia tidak mengerti bagaimana hubungan mereka bisa kandas, sebab dari penilaiannya, tidak ada alasan yang pantas untuk membuat keduanya berpisah. Tanpa diketahui ibunya, Lin Shutong lah yang dulu tega menginjak-injak perasaan Chen Yuan. Ia bahkan menolak permohonan Chen Yuan yang dengan tulus ingin mempertahankan hubungan mereka. Tak hanya sekali, Lin Shutong berulang kali mempermainkan hati pria itu, meski tahu bahwa Chen Yuan mencintainya dengan sepenuh hati. Pujian sang ibu terhadap Chen Yuan membuat Lin Shutong diliputi rasa bersalah. Ia mulai menyadari betapa bodohnya dirinya yang telah menyia-nyiakan cinta tulus dari seseorang yang bahkan ibunya pun hormati. Dalam hatinya, ia menyesali keputusan masa lalu dan berharap bisa memutar waktu. Ia tidak ingin pembicaraan itu berlanjut sehingga berpura-pura ingin ke kamar kecil untuk menghindari perbincangan yang lebih dalam. Langkah kakinya dipenuhi dengan perasaan sesal. Jika saja waktu bisa diulang, ia pasti memilih untuk tetap bersama Chen Yuan. Namun semua itu sudah terlambat. Kebodohan yang telah ia lakukan tidak bisa terhapus. Dalam hati ia bertanya lirih, adakah kesempatan ketiga bagi dirinya untuk memperbaiki semuanya? Sebab Chen Yuan sudah memberinya 2 kesempatan dan ia gagal memanfaatkannya. Kini di hati Chen Yuan sudah tidak ada lagi tempat bagi dirinya. Tiba-tiba sebuah suara memanggil namanya. Refleks ia menjawab panggilan itu. Ternyata sosok yang menyapanya adalah anggota dark web yang menyamar sebagai tenaga medis. Penyamaran itu dilakukan agar ia bisa dengan mudah mendekati target tanpa menimbulkan kecurigaan. Target yang mereka anggap sebagai kenangan terindah yang tak terlupakan oleh Chen Yuan kini berhasil didekati. Tidak butuh waktu lama bagi penyusup itu untuk menyekap Lin Shutong dan membawanya ke dalam mobil tanpa seorang pun menyadari. Segera setelah misi berhasil, ia mengirim konfirmasi kepada atasannya bahwa target sudah berada di bawah kendali tim angkatan bersenjata Dark Web. Di Amerika Serikat, tepatnya di markas besar organisasi tersebut, Tuan X yang menerima kabar itu tampak sangat puas. Kini, kedua target mereka sudah diamankan. Langkah berikutnya adalah membawa mereka ke markas utama. Yang perlu dilakukan sekarang hanyalah memancing Chen Yuan datang ke Amerika Serikat.
Jika pria itu sudah menginjakkan kaki di wilayah kekuasaan mereka, maka langkah terakhir tinggal menyingkirkannya untuk selamanya. Sementara itu, di kota Shanghai, tepatnya di kantor pusat grup Shendian, sebuah mobil mewah tiba dan berhenti di halaman perusahaan. Dari dalam mobil, Yue Ling Xuang turun dengan tenang. Kedatangannya langsung disambut oleh para staf. Kini, Yue Ling Xuang telah resmi menggantikan posisi Li Jianmu sebagai presiden baru grup Shendian. Selain menjabat sebagai presiden, ia juga merupakan pemegang saham terbesar, sehingga posisinya sangat berpengaruh dan disegani. Perlakuan yang ia terima pun penuh kehormatan. Salah satu staf menginformasikan bahwa rapat pemegang saham akan dimulai dalam waktu setengah jam. Sembari menunggu, staf mempersilakan Yue Ling Xuang untuk menunggu di ruang konferensi. Kehadirannya langsung menjadi buah bibir di antara para karyawan. Beberapa dari mereka mengenali wajahnya. Seseorang berkomentar bahwa sudah lama tidak melihat Xiao Yue yang dulu sempat dipecat. Namun temannya segera mengoreksi. Wanita itu bukan lagi Xiao Yue yang dulu, kini dia adalah Presiden UE, pemimpin Phaeton Capital, sekaligus pemegang saham terbesar grup Shendian. Waktu memang berjalan cepat. 30 tahun di satu sisi sungai dan 30 tahun di sisi lainnya. Shendian akan segera memasuki era baru. Tidak lama kemudian, Yue Ling Xuang bersama rombongan memasuki ruang konferensi. Di sisi lain, Qin Qian yang masih tersisa di lingkungan Shendian dan dikenal sebagai Antek Li Jianmu, kini mulai diperlakukan dengan dingin oleh para pendukung pemimpin baru. Posisi dan rasa hormat yang dulu ia miliki perlahan menghilang. Tugasnya pun berubah. Kini, ia bahkan hanya mendapat pekerjaan remeh seperti menyajikan kopi di hadapan Yue Ling Xuang. Perlakuan seperti jongos yang diterima Qin Qian di Shendian Group jelas terasa seperti penghinaan besar. Ia tidak bisa menerima diperlakukan seperti pesuruh rendahan. Amarahnya pun memuncak saat menerima perintah dari Tuan Fang. Dengan nada tajam dan penuh harga diri, ia menolak untuk menjalankan tugas tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah sekretaris pribadi Tuan Muda dan hanya melayani atasannya itu. Tuan Fang tidak punya hak untuk menyuruhnya. Namun Tuan Fang tanpa ragu membalas dengan sarkasme. Ia menyebut bahwa Qin Qian sudah dipecat, sehingga kini tak lebih dari orang luar. Dengan nada menyindir, ia memerintahkan Qin Qian mengambilkan kopi untuk Presiden Yue Ling Xuang. Perintah itu benar-benar menampar harga diri Qin Qian. Akhirnya, karena tak lagi punya alasan untuk bertahan, ia memilih mengundurkan diri. Kebetulan hubungan antara Qin Qian dan Tuan Fang memang tidak baik sejak lama. Momen ini dijadikan Tuan Fang sebagai ajang balas dendam pribadi, melampiaskan kekesalan yang selama ini terpendam. Ia bahkan tertawa puas melihat kemalangan Qin Qian yang kini telah kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya. Ia pun mengingatkan bahwa posisi Qin Qian kini sudah berubah, bukan lagi sekretaris yang dihormati, melainkan seseorang yang tak punya tempat di dalam struktur kekuasaan baru, Shendian Group. Qin Qian merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia membalas penuh emosi, menyebut bahwa Tuan Fang memandang rendah orang lain seolah-olah dengan mata seekor anjing. Meski Li Jianmu telah dipecat, keluarga Li masih memiliki kekuatan besar di Shanghai. Ia menegaskan bahwa ini belum berakhir dan menyuruh mereka menunggu pembalasan. Di tempat lain, di sore yang panas dan menyengat, Li Jianmu tengah membaca sebuah artikel yang memberitakan kematian Du Shui, anggota keluarga Du dari Hong Kong, yang juga merupakan teman baiknya. Informasi itu membuat Li Jianmu mulai curiga. Ia yakin Chen Yuan berada di balik kematian itu. Ia mengira bahwa Chen Yuan mengetahui kerja sama antara Du Shui dan Huang Jiang untuk mencemarkan nama baik Wang Mengmeng. Padahal kenyataannya, Chen Yuan belum mengetahui kejadian yang nyaris merenggut kehormatan adik perempuannya itu. Kini rencana Li Jianmu menjadi kacau. Ia kesal karena awalnya ia ingin menggunakan Du Shui untuk menyerang Wang Mengmeng. Jika berhasil, maka akan menciptakan permusuhan antara keluarga Du dan Chen Yuan. Namun jika gagal, maka keluarga Du lah yang akan terseret ke dalam masalah. Tapi kini segalanya justru berantakan. Qin Qian mencoba menenangkan dengan mengatakan agar Tuan Muda tidak terlalu memikirkan masalah itu. Namun ucapan itu justru memperparah suasana hati Li Jianmu. Ia makin murka mendengar kalimat itu. Sekarang bukan hanya gagal menjebak Chen Yuan, bahkan teman dekatnya sendiri, Du Shui, tewas secara tragis. Sementara Yue Ling Xuang yang kini mendapat dukungan penuh dari Chen Yuan telah merenggut semua kehormatan dan posisinya. Penghinaan yang diterima Li Jianmu dari Chen Yuan terasa semakin berat. Ia tak bisa hanya diam menyaksikan Chen Yuan terus melangkah di atas kehancuran dirinya.
Dalam keputusasaan dan kemarahan yang membuncah, satu-satunya tempat bagi Lee Jae-moo melampiaskan emosi adalah pada Kim Kean. Kim Kean yang sejak awal setia padanya, kini harus menerima makian dan bentakan. Semua ucapannya disalahkan. Apapun yang ia katakan hanya memperkeruh suasana. Bahkan saat ia ingin mundur dari Shandian Group, Lee Jae-moo justru memintanya kembali ke sana. Kim Kean kaget. Baginya, kembali ke Shandian Group sama saja dengan menjilat ludah sendiri. Ia sempat membuat keributan besar saat mengundurkan diri dan kini harus kembali seolah tak terjadi apa-apa. Namun, Lee Jae-moo bersikeras, hanya Kim Kean yang tersisa. Ia menyebut bahwa hanya Kim Kean yang masih bisa dipercaya. Dengan suara merayu, Lee Jae-moo mencoba membujuk bawahannya itu. Ia tahu bagaimana melemahkan hati Kim Kean. Ia meminta Kim Kean kembali, bukan untuk pekerjaan biasa, tapi untuk menjadi mata-mata. Sebab Kim Kean dan Yueling Suang telah tumbuh bersama sejak kecil. Lee Jae-moo yakin Yueling tidak akan tega memecat temannya sendiri, tak peduli sebesar apapun perselisihan mereka. Itulah yang membuat Lee Jae-moo yakin bahwa Kim Kean bisa masuk kembali ke Shandian dan menjadi mata dan telinganya. Ia berharap melalui jalur kekeluargaan itu, ia bisa mengetahui situasi dalam dan merebut kembali kekuasaan. Kim Kean terdiam. Ia bimbang. Namun akhirnya demi kesetiaan pada tuan mudanya, ia setuju. Tanpa ia sadari, Lee Jae-moo tidak benar-benar peduli padanya. Sikap manis yang ditunjukkan hanya semata untuk memanfaatkan kesetiaannya. Tapi karena sudah terlanjur terbujuk, Kim Kean pun melupakan harga diri dan bersedia kembali ke Shandian Group demi menjalankan tugas tersebut. Keesokan harinya, Kim Kean melangkah menuju kantor Shandian Group. Ia datang untuk melaksanakan tugas sebagai mata-mata, seperti yang diminta Lee Jae-moo. Di sana ia menemui Tuan Fang untuk berbicara soal kembali bekerja. Melihat kehadirannya, Tuan Fang hanya bisa tersenyum licik. Dengan nada sinis, ia menyambut Kim Kean dan bertanya, apakah ia datang untuk menyelesaikan prosedur pengunduran diri yang kemarin belum selesai. Kim Kean berusaha menyelamatkan mukanya, menjawab bahwa pagi itu ia hanya sedang emosi saja. Dengan nada memelas, Kim Kean mencoba menahan amarahnya dan menelan harga dirinya. Ia meminta izin untuk kembali bekerja di perusahaan. Begitulah hidup, batinnya pahit. Tidak ada yang benar-benar menyenangkan, dan cobaan akan selalu datang silih berganti. Namun Tuan Fang tidak serta-merta menerimanya kembali. Ia masih ingin menyentil harga diri Kim Kean. Dengan nada mengejek, ia mengingatkan tentang insiden sebelumnya ketika Kim Kean menolak menyajikan kopi untuk Presiden Yueling Suang. Kini setelah semua yang terjadi, Kim Kean justru ingin kembali bekerja, padahal posisi sekretaris presiden sudah diisi oleh orang lain. Bila benar ingin kembali, maka ia harus mulai dari bawah lagi. Sindiran itu membuat Kim Kean menggertakkan gigi. Namun demi menjalankan tugas dari Lee Jae-moo, ia menundukkan kepala. Ia menjawab, ia siap bekerja di posisi manapun. Kapanpun dibutuhkan, ia akan mulai. Dengan tekad yang pahit, ia menerima semua hinaan dan tekanan demi menjadi mata dan telinga bagi Lee Jae-moo, memantau gerak-gerik Yueling Suang maupun Chen Yuan di dalam grup Shandian. Namun, satu hal yang tidak pernah terlintas di benaknya adalah seberapa jauh ia akan jatuh. Kini mantan sekretaris presiden itu resmi bekerja sebagai petugas kebersihan. Ia mengenakan seragam cleaning service dan mengambil peralatan dinasnya, sapu, pel, dan ember. Ia menata langkahnya dengan getir, bersiap menjalani rutinitas barunya. Sementara itu, Chen Yuan tengah berada di bandara bersama timnya. Ia sedang berbicara lewat telepon dengan Yueling Suang menanyakan perkembangan akuisisi terhadap grup Shandian. Yueling Suang menjelaskan bahwa proses akuisisi berjalan lancar, namun saat ini belum ada kandidat yang cocok untuk menjabat sebagai presiden tetap. Ia hanya bisa sementara mengawasi jalannya perusahaan karena masih banyak tanggung jawab lain di bawah naungan Chen Yuan, termasuk pengembangan sektor film dan televisi, manajemen investasi Phaeton Capital, serta pengelolaan yayasan kemanusiaan yang tidak sedikit menyita waktu dan tenaga. Namun, Chen Yuan seperti belum memahami beban kerja yang ditanggung Yueling Suang. Ia langsung menyampaikan bahwa ia akan mempercayakan pengelolaan Shandian Group dalam jangka panjang kepada Yueling. Ucapan itu membuat Yueling terkejut dan langsung memprotes. Ia menjelaskan bahwa dirinya hampir tidak bisa mengatasi semua tugas yang ada sekarang dan meminta Chen Yuan mempertimbangkan orang lain untuk menduduki posisi penting itu. Chen Yuan pun akhirnya mengerti.
Ia menyatakan bahwa ia akan segera terbang ke Shanghai, mengunjungi kantor pusat Shendian, dan mempertimbangkan kandidat terbaik untuk memimpin perusahaan tersebut. Setelah menutup telepon, Chen Yuan kembali teringat pada Wang Mengmeng. Sudah beberapa hari adiknya itu tidak memberinya kabar dan hatinya mulai diliputi kekhawatiran. Lokasi syuting Wang Mengmeng yang berada di daerah Shanghai membuat Chen Yuan berniat menyempatkan diri memeriksa kondisinya sekalian dalam perjalanan bisnis ini. Di sisi lain, Huai yang mendengar pembicaraan Chen Yuan dan Yueling Suang mulai menyimpulkan tujuan mereka ke Shanghai pasti berkaitan dengan urusan perusahaan. Chen Yuan membenarkan dugaan itu. Ia mengatakan bahwa perusahaannya baru saja mengakuisisi perusahaan kecil di Shanghai dan perlu mendiskusikan hal tersebut. Sementara itu, para pegawai perempuan di grup Shendian tengah membicarakan kabar kedatangan Chen Yuan. Topik itu membuat suasana menjadi heboh. Wajah-wajah mereka memerah antusias. Nama Chen Yuan begitu terkenal di Tiongkok, muda, sukses, dan sangat tampan. Tak heran jika kunjungannya membuat para wanita tak sabar ingin bertemu langsung. Bahkan beberapa dari mereka terang-terangan berharap bisa menarik perhatian Chen Yuan. Siapa tahu jika menjadi wanita yang dicintainya, hidup mereka akan penuh kenyamanan, tak perlu kerja keras lagi. Namun, salah satu dari staf memperingatkan agar mereka tidak terlalu berharap. Menurutnya, yang paling berpeluang bertemu langsung dengan Chen Yuan adalah pegawai dari Departemen Humas. Karena bertugas di bagian itu, otomatis ia memiliki kesempatan terbesar untuk berinteraksi saat Chen Yuan datang nanti. Maka ia pun mempersiapkan diri dengan berdandan secantik mungkin. Percakapan para gadis itu tanpa sengaja terdengar oleh Qin Qin yang sedang membersihkan toilet. Mendengar bahwa Chen Yuan akan datang ke perusahaan, Qin Qian mulai berpikir, ini mungkin adalah kesempatan. Jika ia ingin merebut kembali statusnya dan menyelesaikan misi Tuan Muda, maka mendekati Chen Yuan adalah langkah yang harus diambil. Ia merasa dirinya tidak kalah dari Yueling Suang, baik dari segi penampilan maupun keterampilan. Jika Yueling Suang saja bisa menarik perhatian Chen Yuan, maka tidak tertutup kemungkinan dirinya juga bisa memicu minat pria itu. Namun, di tengah lamunan itu, Qin Qian tidak menyadari bahwa ekspresi gemas dan sikap sok manisnya tertangkap basah oleh karyawan wanita yang sedang berdandan di depan cermin. Mereka menoleh dengan tatapan terkejut. Tak percaya, wanita yang dulunya adalah sekretaris presiden kini menjadi petugas pembersih toilet. Tawa para wanita bergema di sudut toilet memeriahkan nasib malang Qin Qian. Mereka menertawakannya tanpa ampun, bahkan menjadikan momen itu sebagai pelampiasan dendam lama. Sebab, di masa kejayaannya sebagai sekretaris Li Jiamu, Qin Qian terkenal sombong dan tinggi hati. Kini, ia tak lagi berada di puncak. Posisi barunya sebagai petugas kebersihan, lebih tepatnya tukang bersih-bersih toilet, membuat para wanita itu merasa puas bisa melihatnya terhina. Ucapan mereka yang menyakitkan membuat Qin Qian menggertakkan gigi dalam diam. Ia hanya bisa menghujat dalam hati, menahan diri untuk tidak membalas secara terang-terangan. Ia sadar dirinya kini hanyalah si kaleng-kaleng, tapi dalam benaknya terukir tekad bulat. Jika kelak ia berhasil menjadi orang kepercayaan Chen Yuan, maka semua penghinaan ini akan ia balas tuntas. Tak lama kemudian, Chen Yuan dan Huai akhirnya tiba di kota Shanghai. Mereka langsung menuju kantor pusat Shendian Group. Huai dibuat terkesima begitu melihat kemegahan bangunan perusahaan yang disebut Chen Yuan sebagai perusahaan kecil. Tapi ketika tahu bahwa yang dimaksud adalah Shendian Group, kekagumannya semakin menjadi-jadi. Sebagai sosok yang berkecimpung di dunia hiburan, Huai tahu betul reputasi Shendian Group yang sudah mendunia, bahkan memiliki nilai pasar lebih dari 300 miliar. Nama besar itu ternyata kini berada di bawah kendali Chen Yuan. Lucunya, Chen Yuan sendiri tak menyadari betapa besar nama perusahaan yang baru saja ia akuisisi. Ia cukup terkejut mengetahui bahwa ia kini adalah pemilik dari salah satu perusahaan hiburan paling berpengaruh di dunia. Sesampainya di kantor, Chen Yuan disambut oleh Yueling Suang yang sedari tadi menantinya. Ada banyak hal penting yang ingin dilaporkan. Namun, Chen Yuan meminta Yueling untuk bersikap santai dulu. Tidak perlu terburu-buru membicarakan urusan bisnis. Mereka baru akan membahasnya begitu tiba di ruang kerja. Begitu melangkah masuk ke gedung perusahaan, suasana langsung ramai. Para staf menyambutnya dengan penuh semangat. Sorakan dan suara yang menyebut nama Chen Yuan menggema ke seluruh penjuru. Dengan ramah, Chen Yuan membalas semua sapaan yang diberikan. Namun, sambutan hangat itu justru memicu perdebatan kecil di kalangan penggemar wanita.
Mereka saling bersikeras merasa disapa secara pribadi oleh Chen Yuan. Ada yang berseru bahwa Chen Yuan memandang langsung ke arahnya dan yang lain merasa ia yang sebenarnya menjadi pusat perhatian. Salah satu di antaranya bahkan sampai histeris karena tidak tahan dengan ketampanan luar biasa pria itu. Setelah momen itu berlalu, Chen Yuan akhirnya sampai di ruang presiden. Di sana Yueling Suang mulai mempresentasikan hasil kerjanya selama ini dalam menangani Sendian Group. Ia menunjukkan berbagai dokumen dan berkas, lalu menjelaskan detail pencapaian. Yueling melaporkan bahwa sejauh ini mereka telah berhasil mengakuisisi perusahaan-perusahaan di bawah Li Corporation, termasuk 20 hotel bintang 5 yang tersebar secara strategis, grup minuman beralkohol dan wine, jaringan tempat hiburan malam seperti KTV, perusahaan kendaraan energi baru, dan masih banyak lagi. Semua bisnis yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga Li kini telah berada di bawah kendali Chen Yuan. Mengetahui hal itu, Chen Yuan tampak sangat senang. Semakin banyak perusahaan yang mereka miliki, semakin besar pula keuntungan jangka panjang yang bisa diperoleh. Ia menyadari bahwa dana-dana yang dipakai oleh Yueling Suang pada akhirnya akan kembali masuk ke kantong pribadinya. Itulah inti dari strategi ekspansi mereka. Untuk memastikan stabilitas keuangan, Chen Yuan bertanya tentang kondisi dana milik Phaeton Capital yang kini terintegrasi dalam jaringan perusahaan. Yueling menjelaskan dari dua sudut pandang. Di satu sisi, pengeluaran untuk proses akuisisi memang besar. Namun, keuntungan yang didapat dari pasar saham juga tak kalah besarnya. Bila digabungkan dengan dana 500 miliar yang sebelumnya diberikan oleh Chen Yuan, maka total aset mereka kini sudah lebih dari 2 triliun. Chen Yuan terkejut. Ia tak menyangka pencapaian mereka bisa sedahsyat itu. Ia menggumam, merasa tak percaya bahwa tidak hanya mereka tidak kehilangan uang, tapi juga mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ia kagum pada Yueling Suang yang begitu piawai dalam menghasilkan uang. Namun, Yueling Suang menyampaikan satu kekhawatiran. Perusahaan ini kini terlalu besar, sementara dirinya masih memegang kepemilikan saham tertinggi. Beban kerja yang terus menumpuk membuatnya takut tidak sanggup mengelola semuanya. Ia lalu menyerahkan perjanjian transfer ekuitas, berniat memindahkan seluruh kepemilikan saham atas nama Chen Yuan. Dalam pikirannya, pengembangan perusahaan seharusnya berada di tangan pemilik modal utama. Namun Chen Yuan menolak tawaran itu. Hanya dirinya dan sistem yang ia miliki yang tahu alasan pastinya. Baginya, tak ada bedanya siapa yang memegang saham dirinya atau Yueling Suang. Ia sudah sangat mempercayai wanita itu. Kepercayaan penuh itu membuat Yueling Suang tertegun. Ia tidak menyangka Chen Yuan bisa begitu yakin padanya. Meskipun telah diberi kepercayaan besar, Yueling Suang masih merasa berat hati untuk menyandang gelar sebagai pemegang saham terbesar. Keraguan itu terbaca jelas di matanya, membuat Chen Yuan menatapnya dengan tajam. Sorot mata itu mengandung tekanan, seolah mengatakan bahwa tidak ada ruang bagi Yueling Suang untuk menolak pemberian itu. Sebab jika Chen Yuan menuruti keinginan Yueling yang terus menolak, maka akan sulit baginya untuk memanfaatkan kemampuan luar biasa wanita itu dalam menghasilkan uang. Chen Yuan tetap bersikukuh. Saham Sendian Group akan tetap ia percayakan kepada Yueling Suang tanpa syarat. Sementara Yueling sendiri tidak tahu menahu soal cara kerja sistem penjilat setia yang baru saja aktif. Tapi satu hal yang ia tahu, ia merasa sangat tersentuh oleh kepercayaan bosnya. Ia merasa seperti seorang pelayan yang siap mati demi memenuhi harapan atasannya. Poin kesukaan terhadap Chen Yuan pun bertambah 1, kini menjadi 100. Sistem penjilat setia segera mendeteksi munculnya penjilat sempurna kedua. Kesetiaan mereka sangat tinggi dan mereka akan mematuhi setiap perintah dari sang pemilik sistem. Notifikasi berbunyi misi berhasil, serangan balik. Pencapaian ini memberikan dampak positif bagi Chen Yuan. Ia menerima hadiah dari sistem, yaitu peningkatan statistik dasar di semua kategori atribut masing-masing sebesar 10 poin. Selain itu, poin kesukaan dari Yueling Suang bertambah 20 poin. Hasilnya, esensi kekuatan Chen Yuan meningkat secara signifikan, membuat tubuhnya setara dengan manusia immortal. Usia Chen Yuan bahkan bertambah 80 tahun. Itu hal yang mengejutkan. Sebab sebelumnya, sistem tidak pernah menampilkan opsi mengenai umur. Chen Yuan tertegun. Fitur baru ini, yaitu usia, ternyata memungkinkan dirinya untuk memperpanjang umur tanpa batas. Tentu saja hal ini membuat Chen Yuan girang bukan main. Ia merasa Yueling Suang telah memberinya sesuatu yang sangat mahal, peluang untuk mengejar keabadian. Dengan sistem seperti ini, Chen Yuan kini lebih menyerupai seorang kultivator daripada manusia biasa. Ia pun memuji Yueling sebagai penjilat sempurna, dengan loyalitas luar biasa yang melebihi batas kemampuan manusia biasa. Saking senangnya, Chen Yuan langsung
langsung menarik tubuh Yueling Xuang ke dalam pelukannya. Aksi mendadak itu membuat Yueling benar-benar terkejut. Jantungnya berdegup kencang, wajahnya memerah, dan tubuhnya membeku dalam dekapan pria yang diam-diam telah membuatnya jatuh hati. Ia bahkan mendapatkan hadiah berupa ciuman dari bos yang sangat ia kagumi. Hatinya berkobar dengan rasa kesetiaan yang menggelora. Chen Yuan pun membisikkan sesuatu ke telinganya. Kalimat itu membuat wajah Yueling Xuang semakin merah padam. Ia bingung bagaimana harus merespons sikap mesra yang tiba-tiba ini. Jantungnya terus berdegup keras. Ia merasa dirinya sedang mengalami momen yang paling mengguncang dalam hidupnya. Chen Yuan hanya tersenyum santai, menyebut bahwa Yueling adalah bintang keberuntungannya. Ucapan itu membuat Yueling Xuang semakin bingung dan malu. Dengan perasaan yang campur aduk, ia pun memilih kabur dari ruangan dengan wajah semerah tomat. Chen Yuan tidak mempermasalahkan sikap malu-malu Yueling Xuang. Ia hanya terdiam dengan ekspresi tenang, membiarkan wanita itu berlari begitu saja. Sementara itu, Yueling Xuang yang masih diliputi rasa baper dan deg-degan berlari terburu-buru melewati koridor, tak memedulikan orang-orang yang menatap keheranan. Aksi dramatis Yueling itu menjadi sorotan. Wajahnya yang memerah seperti buah tomat membuat para staf bergosip. Beberapa dari mereka mulai mencurigai bahwa Yueling dan Chen Yuan memiliki hubungan spesial, mungkin pasangan kekasih. Obrolan itu terdengar oleh Qin Qian yang saat itu tengah membawa kopi untuk disajikan kepada Chen Yuan. Qin Qian juga bertekad ingin menarik perhatian Chen Yuan demi menjalankan misi dari Li Jiamu. Tak lama, ia pun memasuki ruangan kerja Chen Yuan dengan hati-hati. Ia meletakkan secangkir kopi dan meminta sang bos untuk mencicipinya. Chen Yuan lalu menatap sosok Qin Qian. Matanya memindai wajah wanita itu. Ia mengakui bahwa Qin Qian memiliki kecantikan yang mematikan, wajah polos namun tetap menggoda. Meski hanya mengenakan seragam cleaning service, pesona Qin Qian tetap mencolok. Dalam hati, Chen Yuan merasa Shendian Group benar-benar perusahaan luar biasa. Sampai-sampai petugas kebersihannya saja secantik dan semenarik itu. Namun, ia tetap curiga. Ia bertanya, kenapa Qin Qian menyajikan kopi padanya? Pertanyaan itu membuat Qin Qian panik. Ia pun berbohong, mengatakan bahwa Yueling Xuang yang memintanya mengantar kopi tersebut. Chen Yuan langsung tahu itu bohong. Ia tahu betul Yueling Xuang tidak akan menyuruh siapapun membawakan kopi, karena ia tahu Chen Yuan justru tidak menyukai kopi. Ia lebih suka minuman jenis lain. Karena kebohongannya terbongkar, Qin Qian semakin gugup. Ia pun spontan mengatakan bahwa ia menyukai Chen Yuan. Namun sistem penjilat setia justru memberikan peringatan bahwa poin kesukaan dari target ini bernilai minus. Chen Yuan bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku menyukainya justru mencatatkan nilai negatif? Qin Qian terus berusaha meyakinkan, mengatakan bahwa ia sudah lama memperhatikan Chen Yuan dan tahu semua tentang dirinya. Tapi dengan poin kesukaan minus 80, itu lebih terlihat seperti musuh daripada sekadar orang asing. Chen Yuan hanya menggeleng pelan, bergumam dalam hati bahwa Qin Qian benar-benar aktor ulung. Sampai-sampai ia hampir percaya bahwa wanita itu benar-benar menyukainya. Untung saja sistem penjilat setia mendeteksi isi hati yang sebenarnya. Poin kesukaan minus 80 yang tertulis atas nama Qin Qian menjadi bukti nyata bahwa perasaan itu hanyalah kepura-puraan. Tidak lama kemudian, Yueling Xuang kembali masuk ke ruang kerja. Ia menyapa Qin Qian, mantan rekan kerjanya, ketika keduanya masih bekerja di bawah keluarga Li. Dari interaksi itu, Chen Yuan menyadari bahwa keduanya saling mengenal. Yueling pun menjelaskan bahwa ia dan Qin Qian memang tumbuh bersama sejak kecil dan sama-sama merupakan orang yang dibesarkan oleh grup Li. Tak berhenti di situ, Yueling Xuang juga membuka identitas Qin Qian yang dulunya merupakan sekretaris pribadi Li Jiamu. Dari penjelasan itu, Chen Yuan memahami alasan dibalik poin kesukaan minus yang ditunjukkan sistem. Kebencian Qin Qian bermula dari kejatuhan Li Jiamu yang disebabkan olehnya. Kini wanita itu harus menerima kenyataan turun pangkat dari sekretaris presiden menjadi tukang bersih-bersih. Namun justru dari situ muncul ide cemerlang di benak Chen Yuan. Ia berpikir, jika wanita seperti Qin Qian yang menyimpan dendam diberi tanggung jawab besar, maka kemungkinan besar ia akan bertindak sembrono.
Dan semakin banyak uang yang dihamburkan oleh Qin Qian, semakin besar pula keuntungan yang mengalir ke kantong pribadinya. Dengan keyakinan itu, Chen Yuan membuat keputusan mengejutkan. Ia mengangkat Qin Qian menjadi presiden Shendian Group. Alasannya sederhana, sebagai mantan sekretaris pribadi, Qin Qian pasti sangat memahami struktur dan seluk-beluk perusahaan. Terlalu sia-sia bila membiarkannya terus menjadi petugas kebersihan. Sontak saja Qin Qian tercengang mendengar keputusan itu. Ia tidak menyangka akan dipercaya memimpin perusahaan sebesar itu. Sementara Yue Lingsuang tampak bingung dan waspada. Ia khawatir Chen Yuan telah salah langkah. Sebab bukan tidak mungkin Qin Qian adalah mata-mata dari keluarga Li. Mungkin ia sengaja menjadi petugas kebersihan untuk menyusup ke dalam Shendian Group. Yue Ling pun mengajukan beberapa nama lain sebagai calon presiden. Namun Chen Yuan menolak semuanya. Ia bahkan menegur Yue Ling karena mempertanyakan keputusannya. Yue Ling akhirnya terdiam. Tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan. Secara resmi, Qin Qian ditetapkan sebagai presiden Shendian Group. Chen Yuan pun memintanya untuk melaporkan setiap perkembangan secara berkala. Qin Qian menerima perintah itu meskipun dalam hatinya ia tidak habis pikir. Dari semua orang, mengapa justru ia yang dipilih? Ia merasa keputusan Chen Yuan terlalu berani, bahkan mungkin sebuah jebakan. Sementara itu, Yue Lingsuang mulai memahami sesuatu. Ia yakin bahwa Chen Yuan pasti memiliki maksud tersembunyi. Menurutnya, ini bukan keputusan sembrono. Chen Yuan tahu betul siapa yang sedang ia hadapi. Namun, dugaan Yue Ling meleset sedikit. Sebenarnya Chen Yuan tidak terlalu peduli apakah Qin Qian benar-benar mata-mata atau bukan. Ia hanya ingin membuatnya menghamburkan uang sebanyak mungkin, sehingga dana perusahaan yang keluar tetap kembali kepadanya. Bila dana habis, tinggal disuntik lagi. Perusahaan tidak akan bangkrut dan arus kas pribadi Chen Yuan tetap aman. Di sisi lain, Qin Qian mulai mengagumi sosok Chen Yuan. Ia tidak menyangka pria itu begitu besar pengaruhnya, tidak ada yang bisa menentang keputusannya. Ia merasa sedang berhadapan dengan penguasa sejati dunia bisnis. Dan di saat yang sama, ia juga tidak percaya bahwa dirinya kini menjadi presiden dari perusahaan hiburan kelas dunia. Namun, terlepas dari semua kebingungan dan rasa tak percaya itu, Qin Qian merasa misi dari Li Jiamu telah berhasil. Ia telah mendapatkan kepercayaan Chen Yuan. Maka untuk memperkuat posisinya, ia pun mengucapkan sumpah kesetiaan. Ia mengakui bahwa dulu memang bagian dari keluarga Li. Tapi mulai saat ini, ia berjanji akan setia pada Chen Yuan. Untuk membuktikan niatnya, Qin Qian bahkan menyerahkan dokumen penting berisi daftar nama personel yang diduga sebagai mata-mata dari keluarga Li di dalam tubuh Shendian Group. Nama-nama itu termasuk para pemimpin kelompok yang tidak hanya menjadi pengkhianat, tapi juga terlibat dalam penggelapan dana, pencucian uang, dan penyalahgunaan aset perusahaan. Dengan data itu, Chen Yuan bisa langsung menyingkirkan semua ancaman tersembunyi yang ditinggalkan oleh Li Jiamu. Ia dan Yue Lingsuang sempat terkejut melihat ikrar yang disampaikan Qin Qian. Bahkan dokumen yang disertakan bukan sekadar daftar nama, tetapi dilengkapi dengan bukti-bukti yang memperkuat tuduhan. Kini Chen Yuan bisa menyapu bersih para pengkhianat di dalam tanpa menimbulkan kegaduhan. Ia berhasil membalikkan keadaan, menyingkirkan musuh secara diam-diam. Dan fakta menariknya, semua itu terjadi karena Qin Qian ingin terlihat setia dan mendapatkan kepercayaan. Tanpa sadar, ia sendiri yang mengorbankan antek-antek Li Jiamu dalam permainan yang lebih besar dari yang bisa ia kendalikan. Sebenarnya, Qin Qian masih menyimpan niat tersembunyi. Ia ingin menjadi mata-mata seutuhnya, mengembalikan kejayaan Li Jiamu yang telah tumbang. Namun Chen Yuan tak pernah mempercayai niat itu. Ia hanya ingin memanfaatkan keberadaan Qin Qian untuk memperbesar arus keuangan pribadinya. Tanpa disangka, rencana sederhana itu justru membawa keuntungan yang lebih besar. Karena dari situ, seluruh jaringan tersembunyi Li Jiamu di Shendian Group berhasil terkuak. Hal itu sejalan dengan persepsi Yue Lingsuang. Ia menganggap bahwa penunjukan Qin Qian memang dimaksudkan untuk membongkar sisa-sisa pengaruh keluarga Li. Kejadian ini membuat kekaguman Yue Lingsuang terhadap Chen Yuan makin mendalam. Dalam benaknya, strategi pria itu sungguh tidak tertandingi. Permasalahan kompleks Shendian Group diselesaikan dengan begitu mulus, seolah tak ada hambatan sama sekali. Merasa waktunya tepat, Chen Yuan segera memperkuat posisi Qin Qian. Ia menyatakan secara resmi bahwa mulai hari ini Qin Qian adalah presiden Shendian Group.
Besok ia akan meminta XY mengadakan rapat dewan untuk menyampaikan keputusan itu. Bila muncul penolakan, Chen Yuan siap menanggung seluruh tanggung jawab. Qin Ken menerima keputusan itu dengan sikap tenang, namun pikirannya masih bergejolak. Ia masih belum bisa memahami maksud di balik kepercayaan besar yang diberikan Chen Yuan. Ia merasa harus tetap berhati-hati dan waspada. Untuk menambah kepercayaan dari Chen Yuan, Qin Ken memutuskan membocorkan informasi penting. Ia mengungkapkan bahwa Wang Mengmeng ternyata terikat kontrak dengan perusahaan Jalong, perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan Shendian Group. Film yang dibintangi Wang Mengmeng rupanya didanai oleh keluarga Du dari Hong Kong. Namun, pagi ini telah terjadi tragedi di lokasi syuting. Du Shui, tuan muda dari keluarga Du, ditemukan tewas, sedangkan Wang Mengmeng menghilang dari tempat kejadian. Menurut kabar yang beredar, pihak kepolisian mencurigai keterlibatan Wang Mengmeng dalam kematian Du Shui. Mendengar kabar itu, amarah Chen Yuan meledak. Namun, ia tetap menahan diri dan mencoba bersikap tenang. Di sisi lain, Yueling Suang dilanda rasa bersalah. Seharusnya ia lebih ketat menjaga keamanan Wang Mengmeng agar insiden semacam ini tidak terjadi. Ia pun meminta maaf dengan tulus atas kelalaiannya. Namun Chen Yuan tidak berpikir demikian. Ia tidak menyalahkan Yueling Suang. Dalam pandangannya, kejadian ini tidak bisa dihindari. Bahkan dengan pengamanan maksimal pun, hasil akhirnya tidak akan berubah. Sebab sejatinya, orang-orang yang menyerang Wang Mengmeng sebenarnya tengah mengincar dirinya. Chen Yuan sadar sudah banyak percobaan pembunuhan terhadapnya yang selalu gagal. Maka kini para musuhnya memilih jalan yang lebih licik, menargetkan orang-orang yang ia kasihi. Strategi ini sangat kejam. Mereka tidak ragu mengorbankan nyawa siapapun hanya untuk menghancurkan mental dan pengaruh Chen Yuan. Chen Yuan pun mulai curiga bahwa hilangnya Wang Mengmeng berhubungan dengan dark web. Organisasi bayangan itu sudah terlalu jauh. Jika mereka sudah berani menculik anggota keluarganya, maka Chen Yuan tak akan lagi menahan diri. Ia akan membalas dengan kekuatan yang berkali-kali lipat. Belum sempat menyusun rencana balasan, ponselnya berdering. Ternyata Tuan X menghubunginya langsung. Dengan suara tenang namun mengancam, Tuan X menjelaskan posisi Chen Yuan saat ini. Ia menyebut bahwa Chen Yuan berada di titik rawan dan tidak punya pilihan selain menuruti kehendak mereka. Tuan X menginginkan Chen Yuan masuk ke wilayah kekuasaan mereka. Di sana mereka bisa melenyapkannya dengan mudah. Dengan nada mengejek, ia menyebut bahwa Chen Yuan adalah pembersih dalam daftar target dark web. Lalu dengan suara dingin, Tuan X menyampaikan berita mengejutkan. Ia memberitahu bahwa adik Chen Yuan, Wang Mengmeng, kini berada di tangan mereka. Namun tidak hanya itu, cinta pertama Chen Yuan, Lin Shutong, juga telah mereka culik. Mendengar nama Lin Shutong, dahi Chen Yuan berkerut. Ia merasa aneh. Ia bisa paham jika musuh ingin melukai Wang Mengmeng karena statusnya sebagai adik. Tapi mengapa Lin Shutong? Bukankah hubungan mereka sudah lama berakhir? Ia bahkan tidak menyimpan perasaan apapun terhadap wanita itu. Chen Yuan menganggap Lin Shutong sebagai masa lalu yang tidak lagi berarti. Maka menculik wanita itu terasa tidak masuk akal. Namun, rupanya pihak dark web salah paham. Karena melihat program amal medis yang membantu Ibu Lin Shutong berasal dari jaringan Chen Yuan, mereka menyangka bahwa wanita itu masih memiliki hubungan khusus dengan bos muda itu. Itulah sebabnya dark web mengira Lin Shutong adalah sosok mantan terindah yang tidak bisa dilupakan oleh Chen Yuan. Namun Chen Yuan langsung memotong percakapan dan meminta Tuan X tidak perlu bertele-tele lagi. Ia sadar Tuan X punya maksud lain, tak mungkin hanya untuk mengabarkan penculikan adiknya saja sampai harus menelepon langsung. Tuan X pun akhirnya menyampaikan inti dari percakapannya. Ia memberitahukan bahwa para eksekutif senior di kantor pusat dark web ingin mengundang Chen Yuan melakukan negosiasi di New York. Soal alasan, Tuan X merasa tidak perlu dijelaskan lebih jauh karena Chen Yuan pasti sudah tahu motifnya. Setelah itu, sambungan telepon diputus. Yueling Suang yang ada di ruangan kemudian bertanya, apakah mereka perlu menghubungi pihak berwenang terkait hilangnya Wang Mengmeng. Namun Chen Yuan menolak. Ia merasa tidak ada gunanya mengandalkan polisi, terutama dalam kasus yang terjadi di wilayah Amerika Serikat. Tidak ada jaminan mereka bisa membantu, apalagi melawan kekuatan sebesar dark web. Chen Yuan pun memutuskan untuk menangani kasus Wang Mengmeng sendiri. Ia bahkan berencana menyamar demi mengelabui musuh.
Sambil menyusun strategi penyelamatan, ia membeli sejumlah hidangan lokal, menjadikan penyamaran sebagai bagian dari aksinya. Mendengar kabar bahwa Wang Mengmeng kini berada di tangan organisasi bawah tanah global, Qin Ken merasa info itu sangat penting. Ia yakin bila Li Jiamu mengetahui hal ini, Tuan Muda pasti akan sangat senang. Maka dalam hatinya, Qin mulai menyusun rencana. Ia harus bisa memanfaatkan keadaan ini untuk mengguncang grup Shendian. Jika Chen Yuan berada di Amerika, itu artinya dia jauh dari pusat kekuasaan. Kini saatnya untuk membalaskan dendam Li Jiamu. Tiba-tiba Chen Yuan menyuruh Yueling Xuang keluar. Ia ingin berbicara empat mata dengan Qin Kean. Perintah itu mengejutkan Qin Kean. Rasa penasaran pun tumbuh. Ia bahkan sempat berpikir aneh, menduga Chen Yuan mungkin ingin mendekatinya secara pribadi. Pikiran itu membuatnya gelisah dan terseret pada angan-angan romantis sepihak. Namun kenyataannya, Chen Yuan hanya ingin menanyakan visi dan misi Qin Qian sebagai presiden baru. Menyadari bayangan mesranya cuma khayalan, Qin Qian merasa malu sendiri. Ia terjebak dalam imajinasinya. Ketika ditanya soal rencana masa depan perusahaan, Qin Qian malah bingung. Pertanyaan itu datang terlalu mendadak dan ia belum memikirkan apapun secara matang. Jawaban ngambang itu justru membuat Chen Yuan tersenyum puas. Sebab memang sejak awal ia tidak ingin Qin Qian serius dalam mengelola perusahaan. Yang ia harapkan dari Qin Qian hanyalah satu hal, menghabiskan uang sebanyak-banyaknya. Chen Yuan tahu wanita itu punya ambisi untuk membalas dendam dan itu akan memberikan manfaat besar baginya. Maka dari itu, Chen Yuan malah memberi tepuk tangan. Qin Qian tidak habis pikir. Seharusnya pegawai yang tidak punya pandangan masa depan dimarahi. Tapi justru ia mendapat pujian. Belum selesai terkejut, Chen Yuan meminta nomor rekening pribadi milik Qin Qian. Permintaan itu membuat Qin Qian semakin syok. Namun, ia tetap memberikan informasi yang diminta. Tak lama berselang, dana sebesar 100 miliar yuan masuk ke rekeningnya. Qin Qian langsung terperanjat. Saat masih bersama Li Jiamu, ia tidak pernah diberi kepercayaan untuk mengelola uang sebesar ini, apalagi tanpa prosedur rumit. Tapi Chen Yuan berbeda. Ia justru mengirimkan dana dalam jumlah besar langsung ke rekening pribadi, tanpa dokumen atau mekanisme formal. Tindakan itu membuat Qin Qian tidak habis pikir. Apa benar Chen Yuan setulus dan seroyal ini? Namun, di balik tindakan itu, tersimpan strategi bisnis yang licik. Semakin besar uang yang digunakan Qin Qian, maka semakin besar pula persentase yang akan kembali masuk ke kantong Chen Yuan. Itulah alasan mengapa Chen Yuan tak ragu mengalirkan dana pribadi. Ia bahkan kembali memuji Qin Qian karena tidak punya rencana kerja. Bagi Chen Yuan, itu adalah rencana terbaik. Ia memberikan kebebasan penuh pada Qin Qian untuk menggunakan uang semaunya. Apapun itu, Chen Yuan siap membantu dari sisi dana. Dalam hati, Qin Qian merasa bingung melihat cara kerja bos barunya ini. Ia tidak menyangka Chen Yuan bisa begitu santai dan percaya penuh, bahkan tanpa meninggalkan jejak atau bukti transaksi. Ia terbayang ekspresi Li Jiamu saat tahu bahwa mantan sekretaris pribadinya kini bekerja untuk musuh. Kini ia mengerti mengapa Yueling Xuang dan banyak orang berpaling dari Li Jiamu. Bekerja dengan bos seperti Chen Yuan rasanya jauh lebih luar biasa. Chen Yuan bukan hanya menghargai, tapi juga memberikan wewenang nyata. Tidak seperti dulu, ketika ia bersama Li Jiamu, yang meskipun menghormatinya, tetap memperlakukannya tanpa otoritas sejati. Selama bekerja dengan Li Jiamu, tak terhitung berapa kali Qin Qian menjadi pelampiasan kemarahan pria itu. Jika dibandingkan dengan Chen Yuan, jelas timbangan kebaikan lebih berat ke arah sang bos baru. Meski begitu, Qin Qian tetap berusaha meneguhkan hati. Ia dibesarkan oleh keluarga Li dan kesetiaannya tak semudah itu digoyahkan. Dalam hati ia mengingat kembali pelatihan profesional yang telah ia jalani. Mana mungkin ia berkhianat. Tapi pikiran itu tak bisa mengusir rasa kalut yang menggelayuti pikirannya. Ia merasa yakin suatu hari akan mampu membuat Chen Yuan kehilangan segalanya. Tanpa sadar, niat busuk itulah yang sebenarnya diharapkan oleh Chen Yuan. Itulah alasan ia memilih Qin Qian sebagai presiden grup Shendian. Sayangnya Qin Qian tidak mengetahui maksud tersembunyi itu dan justru merasa dirinya berada di atas angin. Maka ia pun pamit, merasa diskusi mereka telah selesai. Chen Yuan mempersilakannya untuk pergi dan tidak lama setelah meninggalkan ruangan, Qin Qian bertemu dengan Yueling Xuang yang sudah menunggunya sejak tadi. Qin Qian menyadari hal itu dan langsung menghampiri sahabat lamanya. Yueling Xuang kemudian mengisahkan masa lalunya saat dulu ia juga ditugaskan oleh Li Jiamu untuk memata-matai Chen Yuan.
Tapi seiring berjalannya waktu, kebaikan dan kepercayaan yang diberikan oleh Chen Yuan membuatnya bingung sendiri. Awalnya ia tetap teguh pada kesetiaannya terhadap keluarga Li, tapi lama-kelamaan ia menyadari bahwa keluarga Li sebenarnya tidak pantas menerima loyalitasnya. Sebagai teman, Yue Ling Xuang menyarankan Qin Ken agar tidak melakukan kebodohan yang sama. Ia berharap temannya itu tidak menghancurkan kepercayaan Chen Yuan karena bagaimanapun di mata bos mereka keluarga Li bukanlah apa-apa. Jika Chen Yuan mau, ia bisa menghancurkan keluarga Li dengan mudah. Yue Ling Xuang hanya ingin Qin Ken tidak bertindak curang. Bahkan jika saat ini ia masih menjadi mata-mata, jangan sampai mengkhianati kepercayaan yang diberikan. Sementara itu, Chen Yuan tengah memikirkan cara untuk menaikkan tingkat kesukaan Qin Ken terhadapnya. Dalam sistem penjilat anjing, tingkat loyalitas wanita itu masih mentok di angka 80. Bahkan 100 miliar yang sudah ia berikan pun belum mampu menaikkan angkanya. Justru itu membuat Chen Yuan semakin tertarik. Sikap pemberontakan Qin Ken itu mengesankan. Dengan penyamaran seperti ini, ia bisa mengeruk keuntungan miliaran dengan mudah. Semakin Qin Ken membenci Chen Yuan, semakin besar pula kemungkinan ia akan menghabiskan uang yang sudah ditransfer. Tentu saja bukan untuk memajukan perusahaan, tapi untuk kepentingan lain yang lebih egois. Uang yang ia habiskan akan kembali juga ke kantong Chen Yuan. Itulah yang membuatnya begitu bersemangat menunggu aksi Qin Ken selanjutnya. Namun, pikirannya kembali teralihkan saat mengingat Wang Mengmeng yang masih berada di Amerika Serikat. Kini prioritasnya adalah menyusun rencana penyelamatan. Berbekal program satelit terbaru miliknya, Chen Yuan kini punya akses ke seluruh sistem satelit dunia. Dengan begitu, tak ada satupun kejadian yang luput dari penglihatannya. Dari pengamatan itu, ia melihat Lin Shutong berada di bandara, dikawal oleh tim bersenjata. Meski wajah wanita itu tertutup topi, Chen Yuan mengenalinya dari hoodie pink yang pernah ia belikan, juga jam tangan pemberiannya yang masih dipakai. Itulah yang membuat Chen Yuan yakin bahwa Wang Mengmeng juga berada di lokasi yang sama. Kabar itu menjadi angin segar di tengah situasi genting. Dari sana, ia bisa memahami arah situasi dan tahu kemana harus melangkah. Dark Web memang mengundangnya ke New York, tapi diam-diam mereka memindahkan Sandera ke Las Vegas. Jelas sekali ini jebakan. Maka Chen Yuan memutuskan mengambil inisiatif dan langsung menyatakan niatnya untuk terbang ke Las Vegas. Ia segera menuju bandara dengan identitas berbeda. Tak lama kemudian, ia naik pesawat kelas VVP dengan wajah yang sepenuhnya berbeda. Penampilannya kini menyerupai pria tua yang dikenal sebagai Tuan Yan, orang terkaya di Tiongkok. Para staf penerbangan yang berada di pesawat pribadi Chen Yuan tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Salah satu pramugari bahkan mengaku tidak percaya kalau orang tua itu adalah bos mereka sendiri. Teknik penyamarannya memang luar biasa. Chen Yuan lalu memperingatkan semua staf agar menjaga rahasia identitas aslinya selama perjalanan ke Las Vegas. Bahkan demi menyempurnakan penyamaran, ia mengadakan undian. Siapapun staf wanita yang terpilih akan berperan sebagai istri palsunya dan akan mendapatkan bayaran 5 juta yuan. Sontak saja semua wanita cantik di pesawat berlomba-lomba ingin memerankan peran itu. Dari sekian banyak yang mendaftar, pilihan Chen Yuan jatuh kepada Xiao Li. Reaksi di antara rekan-rekannya pun beragam, ada yang kesal dan cemburu. Tanpa membuang waktu, Xiao Li langsung memainkan peran sebagai nyonya muda. Ia bahkan mulai bersikap manja pada Chen Yuan. Namun, peran itu justru membuat Xiao Li menjadi besar kepala. Dalam hati, ia menyimpan motif tersembunyi. Dengan imbalan fantastis hanya untuk berpura-pura menjadi istri, Xiao Li berpikir untuk menjalani peran itu secara nyata. Tanpa ragu, Xiao Li pun bergumam dalam hati, siap menyerahkan segalanya demi bisa menikmati kehidupan mewah. Tak lama setelah komentar itu, mereka tiba di bandara McCarran, Las Vegas. Xiao Li telah berganti pakaian dan kini tampil bak seorang istri dari Chen Yuan. Dengan menyewa taksi, Chen Yuan mengajaknya berkeliling kota, menyaksikan sendiri betapa gemerlapnya Las Vegas yang memang pantas disebut ibu kota hiburan dunia. Kota ini dipenuhi resort mewah, kasino megah, dan hiburan tak ada habisnya. Namun tujuan utama Chen Yuan bukan sekadar bersenang-senang. Berdasarkan hasil pantauan satelit, kasino itu adalah lokasi terakhir yang dikunjungi Lin Shutong.
Ia menduga Lin Shutong disembunyikan oleh dark web di tempat tersembunyi dalam kasino tersebut. Bahkan besar kemungkinan Wang Mengmeng juga berada di sana. Untuk memastikan kebenaran dugaannya, Chen Yuan harus menyelami dunia kasino lebih dalam, termasuk ikut serta dalam permainan yang tersedia. Dengan niat kuat, ia mendekati meja taruhan dan bersiap bertaruh dalam jumlah besar. Namun saat hendak merogoh kantong, barulah ia sadar akan kesalahan fatal yang dibuat. Uang tunainya habis dan kartu banknya tertinggal di pesawat. Dengan sedikit canggung, Chen Yuan melirik ke arah Xiaoli dan bertanya, apakah wanita itu punya uang? Pertanyaan tersebut membuat Xiaoli panik seketika. Di sisi lain, dealer yang menyaksikan itu hanya terdiam, terkejut melihat seseorang datang ke kasino tanpa membawa uang sepeser pun dan malah berniat berjudi menggunakan uang wanita yang bersamanya. Meski begitu, demi memenuhi permintaan mendesak, Xiaoli cepat-cepat memeriksa dompetnya. Untunglah masih ada uang $1.000. Bagi Chen Yuan, nominal itu cukup untuk membalikkan keadaan. Ia pun menjanjikan akan mengganti uang Xiaoli. Sebelum memulai taruhan, ia mengaktifkan sistem dan meminta agar kemampuannya berjudi diperkuat. Sistem pun segera menampilkan notifikasi. Kemampuan berjudi tidak tersedia dan butuh 10 poin penguatan tambahan. Jika ingin mencapai level dewa judi, maka perlu 50 poin. Tanpa ragu, Chen Yuan membayar harga itu demi mendapatkan skill judi tingkat dewa. Kini ia benar-benar siap. Dengan percaya diri, ia menjanjikan kemenangan besar kepada Xiaoli. Dealer pun memulai permainan, mengatur meja dan memasang taruhan. Seperti strategi kasino pada umumnya, putaran pertama biasanya diatur agar pelanggan merasa menang mudah. Itu taktik klasik untuk membuat pemain terlena. Namun dalam kasus Chen Yuan, kemenangan pertamanya bukan hasil dari manipulasi di dealer, melainkan murni kemampuan. Xiaoli yang tak mengerti itu langsung girang bukan main. Ia memeluk erat chip kemenangan yang bisa ditukar menjadi uang. Di putaran kedua, Chen Yuan dengan berani memasang taruhan all-in pada angka 13. Penonton yang memadati meja terperangah. Seorang pemula bertaruh habis-habisan seperti itu, mereka mulai mengira Chen Yuan hanyalah penjudi baru yang sedang kemaruk. Namun semua mata membelalak ketika hasil dadu benar-benar menunjukkan angka 13. Keramaian meledak. Dua kemenangan berturut-turut dan bukan karena kebetulan, membuat suasana makin panas. Para penjudi dan pengamat menyaksikan langsung keajaiban itu. Di ruang kendali kasino, para staf menonton melalui kamera pengawas. Mereka langsung curiga pria tua itu bukan pemula biasa. Bisa jadi dia adalah seorang dewa judi. Namun mereka tetap waspada. Siapa tahu itu hanya trik penipuan. Segera seorang staf melaporkan bahwa jet pribadi Chen Yuan telah mendarat di Las Vegas. Artinya besar kemungkinan pria yang sedang bermain di kasino itu memang Chen Yuan meski wajahnya sudah disamarkan. Penyamaran Chen Yuan terlalu sempurna. Pihak kasino tak menyadari identitasnya. Mereka pun segera melaporkan ke atasan agar segera mengambil tindakan terhadap sandera yang berada dalam tanggung jawab mereka. Ada kemungkinan Chen Yuan sudah meretas sistem mereka. Bos mereka membalas agar staf tetap fokus pada pria itu, sementara ia sendiri akan menangani soal sandera dan rencana pemindahan. Sementara itu, di area permainan, Xiaoli mulai cemas meski mereka telah mengantongi kemenangan sebesar 2 miliar. Ia takut kemenangan itu justru membuat mereka ditendang keluar dari kasino tanpa membawa pulang uangnya. Justru kekhawatiran Xiaoli itulah yang paling ditunggu-tunggu oleh Chen Yuan. Jika pihak kasino benar-benar melakukan hal yang ditakuti Xiaoli, maka rencananya untuk memancing mereka bergerak akan gagal. Dan jika itu terjadi, kesempatan menemukan Wang Mengmeng bisa hilang begitu saja. Tak lama berselang, dealer angkat suara mengingatkan bahwa Chen Yuan telah meraup 2 miliar dari permainan. Ia menyarankan agar Chen Yuan sebaiknya berhenti dan mengambil jeda sejenak karena kemenangan itu sudah cukup merugikan pihak kasino. Namun Chen Yuan justru menanggapi dengan santai dan menantang, menyindir apakah dealer mulai gugup karena kasino sebesar ini tidak sanggup membayar 2 miliar. Dealer membalas dengan nada sinis, mengatakan bahwa tentu mereka mampu membayar 2 miliar selama Chen Yuan tidak mengalami kecelakaan. Kalimat itu menjadi titik balik, memperlihatkan wajah asli kasino yang kini terang-terangan mengancam. Tapi Chen Yuan bukanlah orang yang mudah digertak. Ancaman seperti itu hanya angin lalu baginya. Ia bahkan menuduh para penjudi lain yang bergumam penuh dengki karena tak bisa menerima bahwa dirinya bisa menang besar. Ia tahu pasti bahwa mereka telah kehilangan segalanya.
Maka untuk membalikan keadaan dan menjadikannya sebagai kekuatan, Chen Yuan membagi-bagikan chip senilai 1 juta kepada siapapun yang mau bergabung menjadi orang-orangnya. Benar saja, salah satu dari mereka langsung tunduk, menyatakan bahwa hidupnya kini milik Chen Yuan. Ia memperkenalkan diri sebagai Madiel. Mendengar itu, Chen Yuan langsung memberi perintah agar Madiel mengumpulkan lebih banyak orang untuknya. Setiap orang yang berhasil dibawa akan diberi 100.000 chip. Ia menegaskan bahwa ia butuh orang-orang yang tak takut mati, siap bertarung dan membunuh jika diperlukan. Madiel pun melaksanakan tugasnya. Hanya dalam 10 menit, ia berhasil membawa rombongan besar pendukung, baik dari dalam kasino maupun dari luar. Jumlah mereka membuat dealer yang tadi begitu lantang kini terdiam dan ciut nyali. Ia tak berani lagi menyampaikan ancaman kepada Chen Yuan. Chen Yuan pun mengucap terima kasih dalam hati. Kehadiran para pendukung itu menjamin keselamatannya untuk saat ini. Di ruang kendali, semua staf kasino memperhatikan pergerakan tersebut. Melihat situasi makin kacau, mereka tak punya pilihan lain selain membayar taruhan yang dimenangkan oleh Chen Yuan. Hal itu membuat bos kasino murka. Ia merasa dipermalukan dan dibuat rugi besar. Dengan wajah penuh amarah, bos itu memerintahkan bawahannya untuk membunuh Chen Yuan. Tatapannya menajam ke arah layar yang menampilkan wajah pria tua yang menyamar itu. Ia bergumam, mengumpat sambil mengancam bahwa meskipun Chen Yuan menang besar, ia takkan hidup cukup lama untuk menikmati uang itu. Sementara itu, dealer yang kini dicekam ketakutan mencoba menanyakan lagi keyakinan Chen Yuan untuk bermain. Tanpa ragu sedikit pun, Chen Yuan kembali bertaruh. Kali ini ia memasang semua chip yang dimiliki 10 miliar untuk angka 13. Di saat yang sama, para pembunuh yang sudah disiapkan mulai mengambil posisi. Mereka bersiap menembak. Bagi mereka, Chen Yuan adalah sasaran empuk. Namun, pria tua itu justru menaikkan taruhannya. Ia mengajukan taruhan baru senilai 300 miliar pada angka ganjil. Semua orang membelalak. Keberanian semacam ini bukan hanya gila, tapi juga menunjukkan bahwa Chen Yuan punya kepercayaan diri, mutlak pada dirinya sendiri. Ia yakin kemenangan akan diraih hanya dalam satu ronde. Keringat dingin mengalir di dahi sang dealer. Belum pernah ada pemain yang seberani ini, dan yang lebih mengerikan, semua prediksi Chen Yuan sebelumnya selalu tepat. Ia mulai takut, sangat takut bahwa prediksi itu akan kembali menjadi kenyataan. Di tengah kerumunan, penonton semakin riuh. Mereka bersorak mendukung Chen Yuan. Di sisi lain, Xiaoli mulai gelisah. Ia merasa firasatnya buruk. Tak mungkin kasino akan menyerahkan uang ratusan miliar begitu saja. Meski uang itu adalah hak mereka, Xiaoli tahu bahwa keadaan mereka sekarang sedang berada di ujung tanduk. Ia pun mencoba membujuk Chen Yuan agar berhenti berjudi. Menurutnya, peluang menang dalam permainan roulette sangat kecil. Bahkan jika mereka menang, belum tentu kasino punya cukup uang untuk membayarnya. Namun Chen Yuan tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa kasino ini adalah bagian dari grup HB, dan jika dihitung, seluruh aset mereka cukup untuk menutupi 30 miliar. Tujuannya memang sejak awal adalah menghancurkan jaringan kasino yang terhubung dengan dark web. Xiaoli semakin cemas. Ia membayangkan bagaimana nasib mereka jika hal ini gagal. Bayangan tubuh mereka yang dibuang ke laut dalam kondisi hidup-hidup menghantui pikirannya. Namun di balik rasa takutnya, Xiaoli tahu betul karakter Chen Yuan. Pria itu takkan pernah bertindak gegabah tanpa persiapan yang matang. Persiapan matang Chen Yuan seolah tak berarti banyak bila dibandingkan dengan keputusasaan kasino yang sudah di ujung tanduk. Xiaoli mulai mempertimbangkan kemungkinan terburuk bahwa bisa saja dirinya maupun Chen Yuan akan mendapat ganjaran ekstrim akibat semua kekacauan ini. Namun, ia tetap memilih untuk percaya penuh pada kemampuan bosnya yang telah berkali-kali membuktikan ketenangan di tengah bencana. Dengan keyakinan itu, Xiaoli memberikan dukungan penuh. Dealer pun bersiap memutar roulette keberuntungan. Roda besar berputar cepat, menghasilkan denting suara yang mencekam. Tak butuh waktu lama, roda akhirnya melambat dan berhenti di angka yang ditentukan, 13. Hasilnya persis seperti yang dipertaruhkan oleh Chen Yuan. Semua yang menyaksikan langsung terpaku.
Bagaimana bisa seorang pria menebak hasil roulette seakurat itu? Padahal permainan ini terkenal dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Pendukung Chen Yuan bersorak, menyebut kemenangan ini sebagai sebuah keajaiban. Chen Yuan hanya tersenyum kecil pada dealer, seolah mengisyaratkan bahwa keberuntungannya memang sedang berada di puncak. Namun, dealer justru berang. Ia menuding Chen Yuan sebagai penipu dan segera memanggil pasukan keamanan untuk memberinya pelajaran. Kekhawatiran pihak kasino semakin besar, karena jika pria itu terus bermain, bisa jadi seluruh sistem keuangan mereka runtuh seketika. Meski diancam, Chen Yuan sama sekali tak gentar. Ia bahkan memberi perintah kepada anak buahnya untuk bersiap melawan. Sayangnya, para pengikut Chen Yuan terlihat cemas. Jumlah mereka memang seimbang, namun dari segi persenjataan, mereka jauh tertinggal. Para penjaga kasino membawa senjata api, sementara pihak Chen Yuan hanya bertangan kosong. Chen Yuan sempat menggerutu bayangannya tentang orang-orang asing yang biasanya doyan baku tembak sejak kecil, rupanya meleset jauh dari ekspektasi. Ia pun menyadari bahwa ia tak bisa mengandalkan para bawahannya kali ini. Tanpa banyak bicara, Chen Yuan bergerak cepat. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan musuh. Serangannya menghantam dengan kekuatan brutal hingga membuat tulang-tulang lawan seakan remuk seketika. Para penjaga tak sempat bereaksi. Setelah berhasil merebut senjata dari tangan musuh, Chen Yuan langsung bersiap menghadapi serangan berikutnya. Tembakan bertubi-tubi mengarah padanya. Tapi dengan gerakan lincah dan ketangkasan luar biasa, Chen Yuan menangkis peluru-peluru itu satu persatu. Aksi yang ia tampilkan membuatnya terlihat seperti Bruce Lee yang turun ke dunia nyata. Pasukan kasino menembak membabi buta, namun peluru mereka habis tanpa hasil. Chen Yuan menangkis semua serangan hanya dengan tongkat pendek, seolah tak terpengaruh sama sekali oleh hujan peluru. Para penyerang ternganga. Mereka mulai bertanya-tanya apakah yang mereka hadapi ini benar-benar manusia. Tak masuk akal ada orang yang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Pasukan bodyguard gagal total. Kini giliran tim penembak Jito mengambil posisi. Mereka siap menghabisi Chen Yuan dari jarak jauh. Tapi pria itu telah merasakan bahaya yang datang. Ia menyadari bahwa nyawanya tengah diincar oleh para sniper yang menggunakan metode lama. Chen Yuan tahu benar pola pembunuh bayaran dari jaringan dark web. Ia mampu membaca kapan tembakan akan dilepaskan. Bahkan sebelum peluru itu ditembakkan, ia sudah menyesuaikan posisi. Ia juga tahu bahwa peluru yang ditembakkan bukan peluru biasa, melainkan peluru dari senjata berat yang bisa menghancurkan tubuh. Maka untuk menghindari luka serius, Chen Yuan menggunakan benda kecil untuk menahan gesekan peluru yang akan ia tangkap. Ketika peluru akhirnya melesat, Chen Yuan berhasil menjeratnya di udara, membuat dealer terperangah. Dealer memekik pelan. Ia tak percaya bahwa Chen Yuan benar-benar menangkap peluru sniper dengan tangan kosong. Madil pun ikut terkesima. Ia mulai curiga bahwa pria itu bukan manusia biasa, melainkan seorang kultivator dari timur. Beberapa penjudi ikut terguncang. Mereka merasa seperti sedang menonton film laga fantasi, bukan kehidupan nyata. Sosok Chen Yuan kini terlihat begitu luar biasa di mata semua orang. Xiaoli pun tak mampu menyembunyikan rasa kagumnya. Ia merasa sangat beruntung bisa menyaksikan langsung kehebatan pria yang selama ini ia ikuti. Tak lama kemudian, Madil dan orang-orangnya memulai aksi protes. Mereka berteriak bahwa kasino telah bertindak curang, mengambil uang dari orang lain, namun menolak membayar saat kalah. Mereka menuntut keadilan bagi Chen Yuan. Suasana pun memanas. Kemarahan yang sebelumnya terpendam akhirnya meledak. Para pendukung Chen Yuan mulai menyerang orang-orang kasino. Bentrokan brutal pun pecah di seluruh arena, memicu kekacauan yang tak bisa dibendung lagi. Chen Yuan mengeluarkan perintah untuk menangkap seluruh anggota kasino. Ia pun mengumumkan bahwa siapapun yang berhasil membawa pemilik kasino padanya akan menerima bayaran sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat. Kabar itu langsung mengubah sikap dealer yang tadinya setia pada tempat ia bekerja. Tanpa ragu, ia menyerah dan menawarkan bantuan untuk menunjukkan lokasi bos kasino. Ia memohon pengampunan, berharap nyawanya diselamatkan. Bos kasino yang sedang menyaksikan kekacauan dari balik layar menjadi panik. Ia tak menyangka tindakan Chen Yuan akan berbalik menjadi bumerang sebesar ini. Ia segera memerintahkan bawahannya untuk menghubungi polisi. Namun stafnya justru menyarankan agar ia segera mencari tempat aman untuk bersembunyi. Ancaman nyata telah datang, menimbang keselamatan dirinya dan pentingnya mempertahankan sandera, bos kasino memutuskan kabur.
Ia pergi sambil mengecam tindakan Chen Yuan yang telah mengacaukan operasinya. Sementara itu, Chen Yuan sendiri telah berhasil menyusup ke ruang kendali. Dengan satu tendangan, pintu yang terkunci langsung terbuka lebar. Sayangnya saat ia masuk, bos kasino sudah tidak ada di sana. Namun, kondisi adiknya yang belum sadarkan diri terlihat jelas di layar pemantau. Tak lama kemudian, Madiel melapor bahwa polisi telah tiba di area kasino. Ia tampak kebingungan harus berbuat apa. Namun, bagi Chen Yuan, kehadiran polisi bukan masalah besar. Ia bersikeras bahwa kasino HB harus membayar utangnya. Jika grup HB menolak membayar kemenangan, maka kasino ini akan ia ambil alih sebagai jaminan. Seluruh properti kasino HB akan menjadi asetnya. Bahkan Chen Yuan menyatakan akan membagikan sebagian kasino kepada para anggota Madiel yang telah membantunya. Kebetulan salah satu dari mereka adalah seorang pengacara. Rekan Madiel itu yakin bisa membawa HB Group ke pengadilan dan memenangkan kasus ini. Namun Madiel masih ragu karena ia tahu bahwa di Las Vegas, kasino memiliki hubungan erat dengan aparat penegak hukum. Belum lagi campur tangan para elit politik dan pejabat yang mungkin turut serta dalam kepemilikan kasino. Chen Yuan hanya menanggapi dengan santai. Menurutnya, semua bisa diatasi dengan uang. Apapun yang diminta oleh pihak berwenang akan ia bayar bahkan 2 kali lipat. Kemudian, Chen Yuan mulai mengakses data pergerakan jaringan DW. Ia bisa mengetahui langkah selanjutnya untuk menyelamatkan Wang Mengmeng. Dengan bantuan lusinan satelit yang ia miliki, pelacakan bisa dilakukan dengan mudah. Secepat apapun pihak Dark Web mencoba kabur, mereka tidak akan bisa lolos. Di jalan lintas kota, mobil yang membawa Wang Mengmeng melaju kencang. Anggota tentara bayaran dari DW yang bertugas melapor bahwa perjalanan mereka berlangsung aman dan tidak ada kendaraan musuh yang mengikuti. Di dalam mobil, Wang Mengmeng duduk bersama Lin Shutong. Wang Mengmeng termenung mengingat peringatan Chen Yuan agar ia tidak masuk ke dunia hiburan. Ia menyesal karena tidak mendengarkan nasihat itu. Kini ia telah menjadi alat yang dipakai orang lain untuk mengancam kakaknya. Ia merasa bersalah karena selalu merepotkan pria yang selama ini begitu peduli padanya. Ia sangat takut. Takut jika Chen Yuan sampai celaka atau bahkan terbunuh karena berusaha menyelamatkannya. Jika hal itu terjadi, ia tidak akan pernah bisa menebus kesalahannya. Sambil menahan rasa bersalah, Wang Mengmeng akhirnya bertanya kepada Lin Shutong tentang hubungannya dengan Chen Yuan. Ia penasaran apakah Shutong adalah sosok yang sangat penting bagi kakaknya. Karena menurutnya, orang asing tidak mungkin diculik kecuali memiliki nilai penting. Lin Shutong membalas bahwa Wang Mengmeng adalah satu-satunya orang yang sangat dipedulikan oleh Chen Yuan. Ia pasti datang demi menyelamatkan adiknya. Namun dalam hati kecilnya, Lin Shutong ragu. Ia yakin dirinya tak seberuntung Wang Mengmeng. Ia pernah menyakiti hati Chen Yuan di masa lalu, dan hal itu membuatnya yakin bahwa pria itu telah membencinya sampai mati. Menurutnya, jika saja Wang Mengmeng tidak ikut diculik, Chen Yuan pasti tidak akan pernah datang ke Amerika untuk menyelamatkannya. Tapi justru di momen itu, Wang Mengmeng mengungkapkan sebuah kebenaran yang bahkan Chen Yuan sendiri belum ketahui. Ia mengakui bahwa sebenarnya ia bukan adik kandung dari Chen Yuan. Fakta ini mengejutkan para penculik yang ikut mendengar percakapan mereka. Ia menjelaskan bahwa ibunya adalah istri dari Paman Chen. Saat ayahnya mengetahui bahwa Wang Mengmeng bukan anak kandungnya, ia menduga bahwa gadis itu adalah hasil hubungan antara istrinya dengan Paman Chen. Kesalahpahaman itu membuat Chen Yuan mengira bahwa Wang Mengmeng adalah adik kandungnya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Ibunda Chen Yuan, yakni Bibi Emma, tidak bisa memiliki anak. Itu berarti Chen Yuan bukan anak kandung Paman Chen maupun Bibi Emma. Dengan kata lain, baik Wang Mengmeng maupun Chen Yuan sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Mendengar cerita keluarga itu, Lin Shutong terdiam dengan raut wajah terkejut. Ia tidak menyangka betapa rumit dan berantakannya hubungan keluarga Chen Yuan. Percakapan yang berlangsung membuat penculik mereka, seorang tentara elit dari Dark Web bernama Smith, mengetahui rahasia mengejutkan tentang Wang Mengmeng. Karena mengetahui bahwa Wang Mengmeng ternyata bukan adik kandung Chen Yuan, Smith segera berniat melaporkan temuan ini ke kantor pusat Dark Web.
Ternyata Smith bukan orang sembarangan. Ia merupakan ahli bahasa Mandarin, memungkinkan komunikasi langsung dengan pihak pusat. Di saat bersamaan, kantor pusat DW sedang mengalami kekacauan. Tuan X, sosok penting dalam jaringan itu, tampak murka karena kasino yang menjadi salah satu pilar pendapatan mereka kini hancur berantakan. Ia merasa semua pegawai yang diandalkan tidak mampu menangani situasi. Bagi Tuan X, para petinggi kasino hanyalah kumpulan orang bodoh yang tidak bisa diharapkan. Salah satu anggota elit DW memberikan laporan bahwa sumber kekacauan adalah kehadiran seorang pria Asia bernama Huang Tianba. Dalam semalam, orang itu memenangkan miliaran dan kini memimpin sekelompok orang untuk mengambil alih kendali kasino. Informasi itu juga menyingkap bahwa grup HB mengelola 30% dari dana operasional DW. Mendengar hal itu, Tuan X segera menanyakan keberadaan dana tersebut. Anggotanya tampak ragu untuk menjawab karena tahu bahwa kabar buruk akan membuat Tuan X semakin murka. Namun, mereka tetap harus jujur. Dana miliaran dolar telah ditransfer ke rekening milik Huang Tianba yang ternyata adalah nama samaran dari Chen Yuan. Tak hanya kehilangan uang, grup HB juga kehilangan kendali atas banyak kasino. Dengan kekayaan itu, Chen Yuan berhasil menyuap pemerintah dan secara perlahan mengambil alih kepemilikan kasino-kasino besar di Las Vegas. Mendengar penjelasan itu, Tuan X benar-benar kehilangan kendali. Ia tidak habis pikir bisnisnya bisa dikacaukan begitu saja oleh seseorang yang menyusup diam-diam. Tuan X mulai menyelidiki sosok Huang Tianba lebih dalam. Ia menduga pria itu bukan orang biasa sebab ia mampu memiliki bawahan yang begitu tangguh. Tidak mungkin seseorang sekelas Huang Tianba bekerja di bawah komando orang biasa. Dari sana Tuan X makin curiga bahwa Chen Yuan memiliki latar belakang yang tidak terduga. Tak lama, informasi tambahan masuk dari pasukan bayaran yang mengawal Sandera. Disebutkan bahwa Wang Mengmeng bukanlah adik kandung Chen Yuan. Fakta ini membuat Tuan X terkejut untuk kedua kalinya. Ia semakin yakin bahwa Chen Yuan bukanlah orang biasa. Wang Mengmeng berasal dari keluarga miskin, sementara Chen Yuan sekarang punya kekuatan dan kekayaan luar biasa. Semua kecurigaan akhirnya masuk akal. Tidak mungkin anak petani biasa bisa memiliki pengaruh sebesar ini. Satu-satunya kemungkinan, Chen Yuan adalah pewaris dari keluarga besar yang menyembunyikan identitasnya. Bahkan menurut dugaan Tuan X, Huang Tianba bukan atasan Chen Yuan, tapi justru bawahannya. Kekuasaan dan kekayaan itu menjadi dasar praduga tersebut. Karena Wang Mengmeng bukan adik kandungnya, Tuan X mengira alasan Chen Yuan datang ke Amerika bukan untuk menyelamatkan Mengmeng, melainkan Lin Shutong. Maka ia segera memerintahkan anak buahnya untuk meningkatkan pengamanan terhadap Lin Shutong. Nantinya, mereka akan memanfaatkan situasi ini untuk membalas Chen Yuan berkali-kali lipat. Tanpa Tuan X sadari, Chen Yuan masih meyakini bahwa Wang Mengmeng adalah prioritasnya. Ia belum tahu bahwa hubungan darah mereka tidak nyata. Sementara Lin Shutong tak menjadi perhitungannya dalam misi ini. Di benaknya sekarang hanya keselamatan Wang Mengmeng yang paling utama. Di tempat lain, masih di wilayah Amerika Serikat, sebuah helikopter terbang dengan kecepatan tinggi membawa Chen Yuan di dalamnya. Kali ini, ia tidak menyamar sebagai Huang Tianba. Di sana, ia tengah menatap serius layar pemantau yang memperlihatkan gambar dari satelit. Titik keberadaan target akhirnya ditemukan. Lokasi mobil yang membawa Wang Mengmeng dan Lin Shutong berhasil dideteksi. Tanpa membuang waktu, helikopter segera terbang menuju lokasi tersebut. Kehadiran heli itu segera disadari oleh Smith dan pasukannya. Panik melanda mereka. Smith segera memerintahkan semua anggota untuk menembak jatuh helikopter tersebut. Para penembak jitu langsung bersiaga di posisi masing-masing. Tak lama kemudian, rentetan tembakan dilepaskan ke arah helikopter Chen Yuan. Tiba-tiba, Chen Yuan merasa cemas. Serangan yang datang bukanlah main-main. Senjata berat, bahkan mirip rudal, diluncurkan dari darat. Di udara, helikopter dalam posisi sulit. Chen Yuan menggertakkan giginya. Serangan ini terlalu brutal. Mereka benar-benar berniat membunuhnya. Dengan tenang namun sigap, Chen Yuan mengambil alih kemudi. Ia bermanuver dengan penuh ketelitian, menghindari serangan demi serangan yang datang bertubi-tubi. Berkat kemampuan menerbangkan heli yang ia kuasai, setiap tembakan bisa ia hindari dengan manuver tajam. Namun Smith belum menyerah.
Ia terus memberi perintah untuk melanjutkan tembakan tanpa henti. Menurutnya cepat atau lambat, Chen Yuan akan terkena salah satu tembakan itu juga. Para penembak jitu DW pun terus menembakkan misil ke langit, saling bergantian dalam irama yang mematikan. Meski digempur dengan serangan tiada henti, Chen Yuan dengan lincahnya menghindari semua tembakan. Tak sedikit pun ia menunjukkan tanda menyerah. Kemarahannya membakar semangat untuk terus bertahan hidup, hingga pada akhirnya peluru-peluru itu hanya meleset begitu saja. Dengan kelincahan luar biasa, ia menangkis satu persatu serangan musuh yang datang bergelombang. Para sniper pun mulai kewalahan. Mereka menembak habis-habisan, berharap ada satu peluru yang mampu menumbangkan target mereka. Namun, hasilnya nihil. Chen Yuan justru membuat manuver gila dengan sengaja membiarkan helikopternya tertembak. Ia tidak lagi mengandalkan heli sebagai perlindungan. Ia sudah bersiap melakukan serangan balasan. Dalam hitungan detik, peluru dari senjatanya meluncur dan langsung menghantam sasaran. Aksinya di udara membuat Smith tertegun. Pemandangan itu seperti adegan dalam film laga. Seseorang menembak dan membunuh sambil melompat keluar dari helikopter. Smith panik dan berteriak menyuruh seluruh konvoi menghentikan mobil mereka. Ia memerintahkan semua orang untuk menembak sekuat tenaga. Langit yang sebelumnya cerah pun berubah jadi medan pertempuran dengan hujan peluru yang membabi buta. Namun hasilnya tetap sama. Chen Yuan masih hidup. Ia bersembunyi di balik batu-batu besar dan merasa semakin tertekan. Serangan yang deras membuatnya tak bebas bergerak. Ia mulai muak. Saat itulah ia mengambil keputusan. Chen Yuan memutuskan untuk mengandalkan bantuan eksternal yang selama ini menjadi senjata rahasianya. Ia mengaktifkan sistem anjing penjilat, sebuah sistem internal yang membuatnya makin kuat dari biasanya. Ia meminta sistem itu untuk meningkatkan semua atributnya. Sistem segera menanggapi. Masih ada 60 poin peningkatan tersisa. Untuk peningkatan penuh, sistem akan mengalokasikan 15 poin masing-masing ke kekuatan fisik, daya tahan tubuh, dan ketahanan mental. Setelah Chen Yuan mengonfirmasi, peningkatan pun dilakukan. Tubuhnya kini dipenuhi kekuatan baru, siap menahan semua hujan peluru. Sementara itu, Smith tetap tak menyerah. Ia memerintahkan pasukannya untuk menembak terus, bahkan menyuruh mereka melemparkan granat ke tempat persembunyian Chen Yuan. Anak buahnya patuh. Beberapa granat pun melayang dan mendarat di sekitar bebatuan tempat Chen Yuan bersembunyi. Namun, lagi-lagi hasilnya nihil. Sebelum granat meledak, Chen Yuan sudah lebih dulu melompat menghindar. Pergerakannya begitu cepat, membuat semua serangan seolah tidak berguna. Gerakan tubuhnya bahkan terlalu cepat untuk diikuti oleh mata. Setelah berhasil menghindar, giliran Chen Yuan membalas serangan, beberapa tembakan dilepaskan. Hanya butuh satu peluru untuk menjatuhkan lawannya. Bahkan granat yang semula diarahkan padanya justru berbalik jadi bumerang. Beberapa musuh tidak sempat menghindar dan justru jadi korban ledakan buatan sendiri. Kini Chen Yuan tampak sebagai sosok tak terkalahkan. Musuh-musuhnya kewalahan. Bahkan saat perintah baru datang agar menyerang dengan gaya gerilya, hasilnya tetap sama. Tak satu pun berhasil menembus pertahanannya. Di mata mereka, Chen Yuan bukanlah manusia biasa. Kekuatannya seperti monster. Di sisi lain, Lin Shutong yang tengah ditawan menyadari kehadiran Chen Yuan. Ia terkejut sekaligus khawatir. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah itu benar Chen Yuan? Kenapa dia datang sendirian? Apakah dirinya benar-benar pantas diselamatkan? Pikiran itu membawa Lin Shutong pada kenangan lama saat ia dan Chen Yuan masih bersama. Saat itu ia tidak pernah benar-benar menghargai kehadiran pria itu. Meski Chen Yuan selalu menyempatkan waktu untuk bersamanya, Lin Shutong seringkali bersikap dingin dan mengabaikannya. Namun Chen Yuan tak pernah mengeluh. Ia justru terus menunjukkan ketulusannya dengan senyuman hangat. Ia selalu berusaha menyenangkan hati Lin Shutong, bahkan rela mengesampingkan kebutuhan pribadinya hanya demi memenuhi keinginan sang kekasih. Bahkan saat uangnya pas-pasan, Chen Yuan tak peduli apakah ia bisa makan atau tidak asalkan perut Lin Shutong terisi. Saat Lin Shutong harus pindahan, Chen Yuan dengan senang hati membantu mengangkat semua barang tanpa mengeluh atau meminta imbalan. Saat Lin Shutong sakit parah, Chen Yuan panik dan langsung membawanya ke rumah sakit, meski saat itu ia tak punya jaminan kesehatan. Bahkan di tengah kemacetan kota, Chen Yuan nekat menggendong Lin Shutong dan berlari demi segera mendapatkan perawatan. Semua pengorbanan itu, semua kasih sayang itu, kini menghantam hati Lin Shutong dengan keras. Dadanya sesak.
Air matanya tak terbendung. Ia baru menyadari betapa luar biasanya pria yang dulu pernah bersamanya. Selama bertahun-tahun menjalin hubungan, tak sekalipun Lin Shu-tong pernah melakukan sesuatu yang bisa membuat Chen Yuan bahagia. Sampai akhirnya, ia memutuskan hubungan dan tak pernah melihat Chen Yuan lagi. Kini, semua kenangan indah itu berubah menjadi luka yang tak bisa disembuhkan. Lin Shu-tong menangis sejadi-jadinya. Ia merasa bodoh, menyesal, dan sangat kehilangan. Setelah semua kenangan menyayat hati itu membanjiri pikirannya, Lin Shu-tong pun mengambil keputusan. Ia tak ingin tinggal diam lagi. Kini ia telah bertekad untuk mendapatkan kembali hati Chen Yuan tak peduli apapun risikonya. Bahkan jika harus mempertaruhkan keselamatannya sendiri demi meringankan beban yang dipikul Chen Yuan, ia bersedia. Dengan tekad bulat, Lin Shu-tong nekat mengambil alih kemudi dan mulai menjalankan mobil. Ia ingin Chen Yuan mengetahui keberadaan mereka. Wang Mengmeng yang duduk di sampingnya langsung dibuat terkejut. Tindakan nekat Lin Shu-tong benar-benar di luar dugaan. Mobil pun melaju kencang langsung mengarah ke tengah kekacauan. Para tentara bayaran dari dark web yang berjaga langsung panik. Mobil itu mengarah langsung ke posisi mereka. Jika tidak segera menyingkir, mereka pasti akan tertabrak. Suasana jadi kacau balau. Semua sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Chen Yuan yang menyaksikan semua itu dari kejauhan hanya bisa menghela napas panjang. Ia heran dan bingung sekaligus cemas. Namun di sisi lain, Lin Shu-tong sendiri tampak sangat gugup. Ia memang bukan pengemudi yang andal. Mobil yang ia kendarai mulai oleng ke sana kemari, menghantam apapun yang ada di jalurnya. Kebetulan jalur mobil itu mengarah tepat ke tempat Chen Yuan berada. Kini Chen Yuan malah jadi korban dari niat baik yang salah sasaran. Ia ikut panik karena mobil itu melaju seperti monster tanpa kendali. Ia kehilangan tempat untuk berlindung dan nyaris tergilas oleh kendaraan yang dikendarai mantan kekasihnya sendiri. Situasi ini membuatnya salah paham. Dalam pikirannya, Lin Shu-tong mungkin masih menyimpan dendam. Ia sempat memaki dalam hati, mempertanyakan apakah wanita itu masih marah padanya sampai-sampai ingin membunuhnya dengan mobil. Dalam kekacauan itu, terdengar teriakan panik dari pasukan musuh yang melihat Chen Yuan berada di posisi terbuka. Salah satu tentara langsung melihat peluang, menyadari Chen Yuan dalam posisi rentan, ia memberi perintah untuk menembak. Chen Yuan langsung melesat secepat mungkin, berusaha menghindari serangan mendadak yang datang dari berbagai arah. Sementara itu, Smith langsung mengambil keputusan taktis. Ia membagi pasukannya menjadi dua kelompok. Grup A diperintahkan untuk terus mengejar Sandra, sedangkan grup B diberi tugas utama, menembak dan menangkap Chen Yuan. Chen Yuan tak punya pilihan selain terus bergerak cepat. Tembakan demi tembakan dilesatkan ke arahnya, namun semuanya meleset. Kecepatan dan refleksnya terlalu sulit diikuti. Setelah berhasil menjauh, ia akhirnya menemukan perlindungan di balik mobil yang terparkir, namun ketegangan belum usai. Smith mengeluarkan ancaman baru. Suaranya terdengar jelas di tengah keributan, memperingatkan Chen Yuan bahwa jika dia tidak menyerah sekarang juga, maka Sandra akan dibunuh di tempat.